Bab 781. Surat perintah penangkapan. Mata Zhou Yu menyipit. Langkah lanjutan Xiang Yinglong akhirnya muncul. Tapi sekarang, anggota keluarga Bai tercengang. Semua orang tadinya bersemangat tinggi, tetapi sekarang mereka semua tercengang, wajah mereka yang tersenyum membeku di tempat. Bai Yulou adalah orang pertama yang bereaksi. Dia mengamuk. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin persekutuan bela diri Haizu datang menangkap Zhou Yu? Atas dasar apa mereka memilikinya? Ekspresi Chen Feiyu jelek saat dia menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Zhou Yu kemudian berbicara. Alasan mereka pasti karena aku membunuh Hou Guangxu, wakil direktur persekutuan bela diri Haizu, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu tercengang. Orang-orang menatap Zhou Yu dengan wajah penuh keterkejutan dan kengerian. Membunuh wakil direktur persekutuan bela diri. Mungkinkah ini benar? Saat semua orang masih dalam keadaan terkejut, sejumlah langkah kaki yang kacau dengan cepat mendekat, dan tak lama kemudian, sekelompok besar orang menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kasar. Chen Feiyu hampir terdorong ke tanah. Mengikuti dari belakang, seorang pria setengah baya melangkah masuk. Orang ini adalah wakil direktur lain dari persekutuan bela diri Haizu, Yao Pingsheng. Saat Yao Pingsheng masuk, tatapannya tertuju pada Zhou Yu. Zhou Yu, aku Yao Pingsheng, wakil direktur persekutuan bela diri Haizu. Sekarang, saya curiga kau telah membunuh wakil direktur kita yang lain, Hou Guangxu. Direktur telah menandatangani surat perintah penangkapan. Menyerahlah segera dan ikutlah bersama kami. Petik 2. Wajah Zhou Yu tampak acuh tak acuh. Kau bilang aku membunuh Hou Guangxu. Bukti apa yang kamu punya? Yao Pingsheng mengejek. Jika kami datang untuk menangkap Anda, tentu saja kami memiliki bukti yang cukup. Saat ini, tidak perlu mengungkapkannya kepada Anda. Kamu hanya perlu patuh ikut bersama kami. Petik 2. Tentu saja, kamu juga bisa melawan, tapi aku harus memperingatkanmu, jika kamu melawan, kamu secara efektif mengakui kesalahanmu. Pada saat itu, persekutuan bela diri Haizu akan mengambil tindakan penuh terhadapmu. Petik 2. Jika persekutuan bela diri Haizu tidak mampu menghadapimu, kami akan segera memanggil bala bantuan dari serikat bela diri negara lain, dan bahkan balai hukuman mungkin akan turun tangan. Saat itu, bukan hanya kamu saja, tetapi semua orang yang hadir di sisimu sekarang juga akan dianggap sebagai kaki tangan. Kalian semua harus memikul tanggung jawabnya. Petik 2. Pikirkan sendiri. Mata Yao Pingsheng penuh dengan ancaman dan peringatan. Jelas, dia tidak takut pada perlawanan Zhou Yu. Sekalipun Zhou Yu kuat, mungkinkah seluruh persekutuan bela diri negeri naga tidak dapat menekannya? Absurd. Melihat orang-orang ini datang dengan momentum yang dahsyat, Lin Luoluo menjadi panik. Dia bergegas ke sisi Zhou Yu, mencengkeram lengannya erat-erat, dan memohon dengan mendesak. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Zhou Yu tidak mungkin membunuh wakil direkturmu. Kamu pasti telah membuat kesalahan. Diam. Yao Pingsheng meraung dengan marah. Penegakan hukum serikat bela diri bukanlah hakmu untuk berbicara. Jika kau berani bicara lagi, aku akan menangkapmu juga. Petik 2. Melihat Yao Pingsheng benar-benar mengancam Lin Luoluo, mata Zhou Yu menyipit, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Berani memperlakukan istrinya seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan untuk memberi pelajaran, sebuah suara dingin terdengar. Sungguh agung bagi seorang wakil direktur persekutuan bela diri Haizu. Berani mengancam cucu perempuan dan menantu laki-lakiku, apakah benar-benar berpikir keluarga Bai sudah jatuh ke titik di mana siapapun bisa membantai kita sesuka hati? Saat suara itu jatuh, anggota keluarga Bai segera membuka jalan. Bai Qishan melangkah keluar. Dia memancarkan aura yang luar biasa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu adalah aura yang tidak berasal dari tingkatan alam bela dirinya, tetapi dari kehadiran yang mendominasi karena telah menjadi tokoh tingkat atas selama bertahun-tahun, yang terpancar dari dalam keluar. Saat melihat Bai Qishan, wajah Yao Pingsheng sedikit berubah. Bukankah ada rumor bahwa Bai Qishan terluka parah, dikeluarkan dari keluarga Bai, dan menjadi buronan? Namun sekarang, melihat pada pria itu sendiri, tampaknya tidak ada cedera sama sekali. Yao Pingsheng tidak berani bersikap terlalu lancang terhadap Bai Qishan. Bagaimanapun, Bai Qishan adalah kepala keluarga Bai di kota yang mirip Shanghai itu, seorang tokoh terkemuka di kota itu. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Bai Qishan bukan lagi kepala keluarga Bai, itu tidak berarti koneksinya telah hilang. Dan dengan tokoh seperti Bai Qishan, jaringannya pasti langsung mencapai ibu kota. Sebagai seorang wakil direktur Balai Seni Bela Diri Haizu, Yao Pingsheng benar-benar tidak berani berhadapan langsung dengan Bai Qishan.
Poin utamanya adalah bahwa perintah penangkapannya hanya ditujukan kepada Zhou Yu. Dia tidak berani memperumit masalah lebih jauh. Yao Pingsheng menarik napas dalam-dalam, nadanya melunak tetapi masih dingin. Penatua Bai, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai Anda. Kunjungan kami ke sini adalah karena penyelidikan terhadap Zhou Yu, menyusul kematian wakil direktur kami Hou Guangzhou. Ini merupakan prioritas utama bagi Balai Seni Bela Diri Haizu, dan telah dilaporkan ke kantor pusat. Saya meminta agar keluarga Bai tidak ikut campur dalam kasus kami. Petik 2. Jika keluarga Baimu bersikeras ikut campur dan menyebabkan kecelakaan apapun dalam misi ini, maka keluarga Baimu tidak akan bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Mata Bai Qishan menyipit, dan aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Apakah kamu mengancamku? Yao Pingsheng menguatkan dirinya dan berkata, Penatua Bai, saya hanya menyatakan fakta, bukan ancaman. Tentu saja, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, apa yang akan terjadi selanjutnya berada di luar kendali saya. Petik 2. Singkatnya, saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan tugas. Jika aku tidak bisa membawa Zhou Yu ke pengadilan, aku sudah lebih baik mati saja. Jadi, aku lebih baik bertarung sampai mati. Petik 2. Kamu berani. Bai Qishan sangat marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak, tetapi saat dia bersiap melepaskan kekuatannya, tangan Zhou Yu tiba-tiba mencengkeram lengan Bai Qishan, menghentikannya memulai pertarungan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya pada Bai Qishan. Penatua, tidak perlu marah. Aku akan pergi bersama mereka saja. Petik 2. Mendengar ini, Lin Luoluo, Bai Yulo, dan lainnya menjadi cemas. Zhou Yu, kamu tidak bisa pergi. Dahi Bai Qishan pun berkerut erat. Zhou Yu, kamu. Zhou Yu melambaikan tangannya, menghentikan semua orang. Jangan khawatir, saya jamin, tidak akan terjadi apa-apa. Aula Seni Bela Diri adalah entitas dari negara naga, bukan alat bagi sebagian orang untuk memainkan rencana mereka. Lagi pula, jika kita bermain api tanpa hati-hati, kita akan mudah terbakar. Petik 2. Saat berbicara, Zhou Yu menatap Bai Qishan dengan pandangan meyakinkan. Suatu pikiran terlintas di benak Bai Qishan. Mungkinkah semua ini disengaja oleh Zhou Yu? Namun jika memang demikian, apa yang ingin dilakukan Zhou Yu dengan melakukan sandiwara ini? Bai Qishan bingung. Tetapi untuk saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Bai Qishan menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yao Pingsheng, penuh dengan peringatan. Kamu bisa membawanya pergi. Tapi keluarga Bai akan memantau masalah ini dengan saksama. Jika aku menemukan kecurangan, meskipun keluarga Bai punya masalah, akan mudah bagiku, Bai Qishan, untuk menyingkirkanmu dan yang kau sebut-sebut sebagai direkturmu. Petik 2. Wajah Yao Pingsheng sangat tidak sedap dipandang. Namun, dia tidak mengatakan banyak hal lainnya. Hanya menatap Zhou Yu, dia berkata dengan dingin. Bawa dia pergi. Bab 782. Kecemasan dan panik. Saat Zhou Yu dibawa pergi, Lin Luoluo benar-benar panik. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Luoluo menatap Bai Qishan dengan mata penuh harap. Bai Yulo dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka padanya. Ayah, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Zhou Yu. Ya, kakak ipar sangat membantu kita. Bai Qishan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu panik. Zhou Yu seharusnya baik-baik saja. Kakek, apa maksudmu? Desak Lin Luoluo. Bai Qishan membuka mulutnya tetapi kehilangan kata-kata. Tatapan yang diberikan Zhou Yu padanya barusan jelas dimaksudkan untuk meyakinkannya, dan jelaslah bahwa Zhou Yu telah mengantisipasi semua ini. Karena dia dengan tenang mengikuti mereka, itu menunjukkan dia mempunyai suatu rencana. Namun Bai Qishan tidak tahu apa yang direncanakan Zhou Yu. Namun, dia tidak berani berbicara sembarangan, karena bisa membahayakan strategi Zhou Yu. Melihat Bai Qishan tetap diam, Lin Luoluo menjadi cemas. Dia marah sekaligus frustrasi. Aku akan mencari tahu sendiri. Setelah itu, dia keluar dari pintu dengan marah. Setelah dia meninggalkan kamar Bai Qishan, Lin Luoluo tidak tahu harus berbuat apa. Lin Luoluo berlari kembali ke kamarnya sambil menangis. Ketika Yeling melihat Lin Luoluo seperti ini, dia bergegas datang dan memegang tangannya. Luoluo, ada apa? Siapa yang menindasmu? Lin Luoluo menangis. Xiaoling, Zhou Yu. Dia telah ditangkap oleh orang-orang dari Paviliun Bela Diri Haizu. Petik 2. Dari apa yang kudengar, Menteri Paviliun Bela Diri Haizu ingin menargetkan Zhou Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Yeling juga panik. Paviliun Bela Diri Haizu.
Ini mengerikan, Zhou Yu dalam masalah besar. Mendengar ini, Lin Luoluo menjadi semakin tertekan. Ye Ling segera mencoba menghiburnya. Luoluo, jangan panik, pasti ada jalan. Biarkan aku berpikir. Pikiran Ye Ling terpacu, dan tiba-tiba, dia teringat pada seseorang. Luoluo, benar, cari Ye Mengyun. Dia berasal dari keluarga Ye di ibu kota dan memiliki hubungan baik dengan Zhou Yu, dia pasti punya cara. Mendengar ini, Lin Luoluo langsung merasa seperti telah meraih tali penyelamat, dan mereka berdua segera berangkat untuk mencari Ye Mengyun. Namun, mereka tidak tahu di mana Ye Mengyun tinggal. Ye Ling membawa Lin Luoluo ke manajer hotel untuk menanyakan nomor kamar Ye Mengyun. Namun setelah bertanya, mereka diberitahu bahwa Ye Mengyun sudah meninggalkan hotel. Wajah Lin Luoluo berubah pucat, panik bagaikan semut di panci panas. Ye Ling juga agak bingung. Luoluo, ayo kita lakukan ini, aku akan mencari seseorang untuk menanyakan situasi di paviliun bela diri, jangan khawatir. Kita akan memikirkan solusinya bersama, katanya. Lin Luoluo, dengan mata merah, mengangguk. Sementara itu, di dalam kamar Bai Qishan, Bai Yulo dan Bai Yutong juga sangat cemas. Ayah, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kita tidak bisa mengabaikan situasi Zhou Yu begitu saja. Bai Qishan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tetap tenang dan jangan terburu-buru, saya akan mengawasi situasi di sana. Petik 2. Baiklah, kalau kamu punya waktu, temui Luoluo dan pastikan dia tidak terlalu cemas. Gadis ini, meskipun dia dan Zhou Yu menikah di atas kertas, dia benar-benar tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan pria. Dia jelas sangat peduli, tapi jadi sangat acuh tak acuh saat mereka bersama. Petik 2. Ini tidak akan berhasil, kita tidak bisa membiarkan bebek yang sudah dimasak terbang di menit terakhir. Petik 2. Bai Yulo tercengang. Dia tidak menyangka bahwa, di saat seperti ini, Bai Qishan masih punya waktu luang untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Bai Yutong, di sisi lain, melangkah maju dan berkata, kakek, ini adalah sesuatu yang aku kuasai, aku akan pergi dan berbicara dengan Suster Luoluo. Bai Qishan mengangguk. Di jalan tol menuju kota provinsi Haizu, Zhou Yu dikunci di dalam kendaraan transportasi yang dibuat khusus, dengan borgol yang dibuat khusus di pergelangan tangannya. Tentu saja, hal-hal ini mungkin dapat menahan seniman bela diri rata-rata, tetapi bagi Zhou Yu, hal-hal tersebut pada dasarnya tidak berguna. Akan tetapi, Zhou Yu tidak melawan, dan malah berbaring santai di kursinya. Sepanjang jalan, Yao Pingsheng duduk di sebelah Zhou Yu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba Zhou Yu angkat bicara. Wakil Menteri Yao, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, pada hari Wakil Menteri Hou meninggal, saya memang berada di wilayah pegunungan Wutai Selatan. Yao Pingsheng mendengus dingin. Apakah kamu mencoba mengaku secara sukarela? Anggaplah dirimu bijaksana, Zhou Yu terkekeh. Bukan benar-benar sebuah pengakuan, paling tidak, hanya memberikan sedikit kesaksian. Hari itu, saya tidak hanya berada di kawasan pegunungan Wutai Selatan, tetapi saya juga kebetulan bertemu dengan Wakil Menteri Hou. Saat itu, sepertinya ada orang lain yang datang mencarinya. Coba tebak. Sosok orang itu, kau tahu, sangat mirip denganmu. Begitu Zhou Yu mengatakan ini, sekilas rasa gelisah menyapu kedalaman mata Yao Pingsheng, dan tubuhnya sedikit menegang. Akan tetapi, hanya sesaat sebelum dia kembali tenang. Yao Pingsheng perlahan menoleh menatap Zhou Yu, tatapannya dipenuhi dengan rasa dingin yang teramat. Jangan coba-coba mengalihkan perhatian di sini, kita punya bukti lain, dan kesaksianmu tidak penting. Zhou Yu terkekeh. Wakil Menteri Yao, jangan gugup, ini hanya percakapan biasa. Ngomong-ngomong, ada hal lain lagi, aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu menyinggung orang tanpa sengaja, dan selalu ada orang yang ingin menjatuhkanku. Kamu harus memastikan untuk melindungiku dengan baik. Yao Pingsheng tidak mengerti arti di balik kata-kata Zhou Yu dan meliriknya dengan dingin. Anda akan aman sampai Anda dihukum. Zhou Yu mengangguk puas. Lalu, tiba-tiba dia berbicara lagi. Ngomong-ngomong, Wakil Menteri Yao, pernahkah Anda mendengar tentang organisasi pembunuhan yang disebut Hei Domain? Ketika Zhou Yu menyebut Hei Domain, ekspresi Yao Pingsheng tetap dingin, tanpa reaksi apapun. Sekilas rasa ingin tahu melintas di mata Zhou Yu, lalu dia tersenyum lagi dan berkata, Wakil Menteri Yao, ada sesuatu yang pasti Anda ketahui. Villa tempat Milan, kepala keluarga Mi yang baru saja meledak belum lama ini. Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Mendengar kata-kata ini, alis Yao Pingsheng berkerut. Bagaimana apanya? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?
Melihat reaksi Yao Pingsheng, sekilas rasa geli terpancar di mata Zhou Yu. Yao Pingsheng tampaknya tertarik dengan masalah ini. Zhou Yu hendak melanjutkan berbicara, tapi saat itu, ledakan. Ledakan keras terdengar saat kendaraan terdepan berubah menjadi bola api. Hampir bersamaan, sebuah ledakan terjadi dari kendaraan yang ditumpangi Zhou Yu dan Yao Pingsheng, dan seluruh kendaraan terlempar ke udara. Bab 783. Ilusi angin duri hitam. Tepat pada saat ledakan terjadi, kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Seluruh energi tubuhnya beredar, melindungi sekelilingnya, sementara indera keilahiannya dilepaskan sesaat. Akan tetapi, saat Zhou Yu menggunakan indera ketuhanannya, ia menemukan suatu kekuatan tak jelas di sekelilingnya yang sepenuhnya menekan indera ketuhanannya. Sedemikian rupa sehingga indera ketuhanannya hanya dapat menjangkau sejauh 2 hingga 3 meter dari tubuhnya. Tepat saat itu, bang! Kendaraan pengawal yang hancur itu terbanting keras ke tanah, dan pada saat yang sama, Yao Pingsheng mengeluarkan raungan keras. Semuanya, segera turun dari mobil. Meskipun ledakannya tiba-tiba, bawahan yang dibawa Yao Pingsheng semuanya adalah ahli. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak terluka. Sebelum turun, Yao Pingsheng melirik Zhou Yu dengan dingin. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kau mencalonkan diri, aku pasti akan memulainya dengan orang-orang terdekatmu dan membuat mereka membayar harganya. Setelah mengatakan itu, Yao Pingsheng melompat dari mobil. Setelah turun, dia langsung melihat sekelilingnya, mencoba mencari orang yang menyerang dari balik bayangan. Namun sekelilingnya kosong tanpa ada seorang pun yang hadir. Cari aku. Lihat siapa yang mencari kematian dengan berani menyerang orang-orang paviliun bela diri. Yao Pingsheng berteriak dengan marah. Belum sempat kata-katanya itu terucap, suara dingin bergema di telinga semua orang. Paviliun bela diri. Apa posisimu di paviliun bela diri? Suara ini bergema dari segala arah, membuat Yao Pingsheng tidak dapat memastikan dari mana asalnya. Matanya sedingin es, dia perlahan membalikkan tubuhnya, terus mencari, dan berkata dengan dingin. Saya adalah wakil menteri paviliun bela diri Haizu, Yao Pingsheng. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Mungkinkah kamu seekor tikus yang tidak tahan melihat cahaya matahari? Hehe. Jadi, Anda wakil menteri paviliun bela diri Haizu. Akhir-akhir ini, domain hitamku sepertinya ditakdirkan bersama paviliun bela diri milikmu. Mendengar ini, kelopak mata Yao Pingsheng berkedut hebat. Domain hitam. Ketika Zhou Yu menyebutkan domain hitam sebelumnya, dia mengira Zhou Yu sedang bicara omong kosong. Dia tidak menyangka kalau orang-orang dari domain hitam akan benar-benar datang. Pada saat ini, Yao Pingsheng berpikir cepat. Rencana rumitnya dengan Xiang Yinglong untuk menghadapi Zhou Yu, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, membuat Yao Pingsheng dapat menebak bahwa Xiang Yinglong bermaksud agar Zhou Yu mati. Jika dia menggunakan tangan domain hitam untuk membunuh Zhou Yu, bukankah itu pilihan yang lebih baik? Akan tetapi, begitu pikiran itu muncul, ia segera menepisnya. Identitas Zhou Yu bukanlah masalah kecil, terutama hubungannya dengan Wei Wuya, Menteri Paviliun Bela Diri Negara Qin, dan Zhang Zheng, Gubernur Haizu. Untuk menyingkirkan Zhou Yu, bukti konklusif diperlukan. Dan dia membawa Zhou Yu kali ini untuk memaksanya mengakui kejahatannya. Tentu saja, persiapan telah dilakukan dengan Xiang Yinglong. Begitu Zhou Yu ditangkap, dia tidak punya pilihan selain mengaku. Tetapi sekarang, jika Zhou Yu meninggal, dia sendiri kemungkinan besar tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab. Setelah menyadari hal ini, Yao Pingsheng langsung mengambil keputusan. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata dingin dan menegur. Wilayah hitam sudah masuk daftar hitam negara naga, tapi kau masih berani menimbulkan masalah di sini. Saya sarankan Anda untuk segera tersesat. Kalau tidak, begitu situasi ini memanas, aku jamin tidak seorang pun dari kalian, berapapun jumlahnya, akan meninggalkan Haizu hidup-hidup. Hahaha. Orang yang bersembunyi di balik bayangan itu tertawa keras, tawanya dipenuhi suara menakutkan yang membuat bulu kuduk meremang. Banyak personel paviliun bela diri, yang berada di bawah alam kultivasi bawaan, menunjukkan ekspresi kesakitan, semuanya jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka dan melolong kesakitan. Melihat bawahannya dalam kesulitan, Yao Pingsheng meraung marah. Kamu berani. Saat dia meraung, aura mengerikan yang berpusat pada Yao Pingsheng langsung menyebar. Kemanapun aura ini lewat, suara menakutkan itu langsung hancur. Orang-orang yang tergeletak di tanah berangsur-angsur kembali normal. Tidak buruk bagi seorang wakil menteri paviliun bela diri untuk mencapai tingkat kekuatan, menembus surga. Sayang sekali orang yang ingin kita bunuh di domain hitam, tidak bisa kau selamatkan dengan kemampuanmu. Petik 2. Tepat saat kalimat itu berakhir, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas atap kendaraan pengawal.
Saat bayangan itu muncul, ia mengayunkan bilah pedang ke arah dalam kendaraan. Aura pedang yang dahsyat itu berubah menjadi pedang sabit, yang menyerang dengan ganas bagian dalam kendaraan. Yao Pingsheng berteriak, "Berani sekali kau!" Dia langsung melancarkan pukulan. Dengan peningkatan pukulan, penetrasi langit, pukulan itu dengan cepat mendekati bayangan. Bayangan itu tertawa aneh lalu menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi lain kendaraan pengawal. Targetnya masih Zhou Yu yang ada di dalam kendaraan. Namun saat dia hendak melancarkan aksinya, serangan Yao Pingsheng kembali menyerangnya. Pada saat yang sama, personel paviliun bela diri lainnya bereaksi, semuanya melancarkan serangan ke arah bayangan. Sambil menyeringai, bayangan itu melompat ke udara dan langsung mencapai tengah udara. Di tengah tatapan tertegun orang banyak, sosok bayangan itu bergetar, dan langsung terbagi menjadi 7 atau 8 sosok yang identik. Masing-masing klon bayangan ini, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, tersebar ke berbagai arah dan bergegas menyerang personel paviliun bela diri. Dalam sekejap, staf paviliun bela diri berteriak kesakitan satu demi satu. Menghadapi klon bayangan ini, bahkan seniman bela diri di alam bawaan tidak sebanding dengan satu serangan pun. Dalam sekejap mata, semua bawahan Yao Pingsheng telah tumbang. Pupil mata Yao Pingsheng mengecil tajam saat dia meraung. Angin hantu duri hitam. Apakah kamu duri hitam angin hantu dari Black Domain? Bab 784. Pada saat itu, Yao Pingsheng akhirnya mengenali identitas sosok gelap ini. Fantasy Wind Blackthorn, sosok berbahaya yang terkenal di Martial Hall dan Punishment Hall, juga termasuk di antara penjahat yang ditandai untuk mati oleh kedua institusi tersebut. 10 tahun yang lalu, Balai Bela Diri dan Balai Hukuman telah berupaya keras untuk menangkap orang ini, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Kemudian, ada berita bahwa orang ini tidak ada di negeri naga, jadi personel dari Aula Bela Diri dan Aula Hukuman secara bertahap menyerah. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya di sini hari ini. Tepat saat Yao Pingsheng mengenali Fantasy Wind Blackthorn, 7 atau 8 sosok gelap itu tiba-tiba menyerang Yao Pingsheng secara bersamaan. Raut wajah Yao Pingsheng berubah drastis, dan dia segera mengerahkan kekuatannya, bersiap membela diri. Tetapi, dia hanya berhasil menangkis beberapa pukulan sebelum diserang oleh beberapa sosok gelap secara bersamaan. Menyembur. Yao Pingsheng meludahkan darah dan jatuh terlentang, menghantam tanah dan tidak bisa bangun lagi. Namun, Fantasy Wind Blackthorn tidak terus mengejar Yao Pingsheng. Ketujuh atau 8 sosok gelap itu langsung bergabung menjadi satu lagi. Orang ini mengenakan jubah hitam, yang menutupi seluruh wajahnya. Dia hanya melirik samar ke arah Yao Pingsheng. Aku tidak akan membunuhmu. Aku di sini hanya untuk membunuh orang di dalam kereta. Jadi, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berbaringlah di sini dan jangan bergerak. Saya akan pergi secara alami setelah selesai. Petik 2. Fantasy Wind Blackthorn melirik Yao Pingsheng dengan acuh tak acuh, lalu berbalik melihat kereta. Zhou Yu, kamu bisa mati sekarang. Fantasy Wind Blackthorn memegang belati, siap menyerang. Tapi pada saat itu, bang! Suara yang keras. Kereta pengawal yang hancur langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, sosok Zhou Yu muncul. Dia menatap Fantasy Wind Blackthorn dengan tatapan kosong. Mizongu sudah lama diam, kukira kau menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku tidak menyangka hanya kamu, sungguh membosankan. Menghadapi ejekan Zhou Yu, Fantasy Wind Blackthorn tidak marah tetapi malah menampakkan ekspresi mengejek. Memang aku sendirian, tapi bagaimana denganmu, apakah kau bisa dianggap sebagai setengah manusia? Bisakah ki sejati, kekuatan, atau indera ilahimu mengerahkan setengah kekuatannya? Zhou Yu mengangkat alisnya. Jadi kamulah yang merencanakannya sebelumnya. Aku bertanya-tanya mengapa bahkan indera ketuhananku tidak bisa digunakan. Zhou Yu melihat sekeliling dan berkata, untuk menghadapiku, kau benar-benar berusaha keras, formasi sekuat itu pasti membutuhkan banyak tenaga, kan? Fantasy Wind Blackthorn mencibir. Senang kau tahu. Sekarang kau bisa pergi menuju kematianmu dengan tenang. Setelah berkata demikian, sosoknya berkelebat dan dia lenyap seketika. Zhou Yu menyipitkan matanya, tetap tidak bergerak, dan tiba-tiba, dia meninju ke arah sisi kirinya. Bang! Tangannya yang membelah belati ke arah tinju Zhou Yu langsung bertabrakan. Disertai suara menggelegar. Sosok Fantasy Wind Blackthorn langsung hancur. Namun saat berikutnya, sosoknya menghilang lagi. Zhou Yu menyipitkan matanya, mengerahkan sepenuhnya sentuhan ilahi, merasakan perubahan aura di sekitarnya. Meskipun alam kultivasi Fantasy Wind Blackthorn hanya berada di alam pertengahan suci, identitas dan metodenya memang sangat aneh. Layak disebut fantasi. Dengan indera ketuhanannya yang terbatas,
Zhou Yu hanya dapat mengandalkan sentuhan ketuhanan untuk memahami. Untungnya, meskipun dia sangat menyembunyikan auranya saat bergerak, sedikit jejaknya masih bocor keluar. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba bersandar ke belakang. Saat berikutnya, kilatan gelap melintas di atas lehernya. Pantom Wind Stinger sekali lagi muncul secara misterius. Zhou Yu mendengus dingin, sambil menendang bagaikan kilat. Namun Pantom Wind Stinger bereaksi cepat, memutar tubuhnya dan langsung menghindari tendangan tersebut. Setelah gagal menyerang 2 kali berturut-turut, Pantom Wind Stinger berkata dengan dingin. Memang, kamu cukup terampil. Saat kata-katanya jatuh, sosoknya bergetar, dan dalam sekejap, 7 atau 8 bayangan gelap muncul. Inilah gerakan yang langsung mengalahkan Yao Pingsheng beberapa saat sebelumnya. Saat 7 atau 8 bayangan itu muncul, mereka menyebar ke segala arah, dan kemudian dari segala arah, mereka menyerang Zhou Yu. Menghadapi pemogokan ini, mata Zhou Yu tertunduk, dia berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi kekuatan dalam tubuhnya sudah mulai beredar liar. 7 atau 8 suara teriakan terdengar serentak di sekitar Zhou Yu. Tepat setelah itu, semua bayangan menyerang Zhou Yu pada saat yang sama. Namun, adegan di mana Zhou Yu diperkirakan akan dipotong-potong tidak terjadi. Saat 7 atau 8 bayangan itu menyambar Zhou Yu, suara seperti benturan logam terdengar dari tubuhnya. Wajah Pantom Wind Stinger dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dalam keterkejutannya, dia tiba-tiba melihat kilauan emas darah pada kulit Zhou Yu. Dimanapun ia dipukul oleh belati, muncul pola yang menyerupai kuali emas yang terbentuk dari ki dan darah. Cahaya tiba-tiba muncul di mata Zhou Yu. Dia berbalik dengan kasar dan mengulurkan tangan untuk menangkap salah satu bayangan. Bayangan itu, menyadari apa yang terjadi, segera mencoba mundur. Namun Zhou Yu yang belum menggunakan langkah gunung sungai, kini melepaskannya. Cepat. Zhou Yu berubah menjadi kabur, langsung mengejar bayangan itu. Dia langsung mencengkeram bayangan itu di tenggorokan. Pada saat dia ditangkap oleh Zhou Yu, semua bayangan lainnya hancur seperti gelembung dan menghilang. Penyengat angin hantu yang ditangkap Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan di matanya. Kamu benar-benar bisa memblokir seranganku dengan tubuh fisikmu. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yu mencibir. Kau menyelidikiku begitu teliti, namun kau tidak tahu aku telah mencapai alam suci pemurnian tubuh. Alam suci pemurnian tubuh, teknik kuali emas. Pantom Wind Stinger segera mengerti. Matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu benar-benar telah mengembangkan teknik kuali emas ke alam suci. Sialan, Mi Zhongwu tidak pernah memberitahuku. Aku tahu Mi Zhongwu yang mengirimmu. Di mana dia? Katakan padaku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu, kata Zhou Yu dengan dingin. Namun, tubuh Pantom Wind Stinger tiba-tiba mulai berputar aneh. Sebelum Zhou Yu dapat bereaksi, tubuhnya berubah menyerupai ular, dan langsung terlepas dari genggaman Zhou Yu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Wajah Zhou Yu dipenuhi keterkejutan. Teknik gerakan macam apa ini? Pada saat ini, Pantom Wind Stinger tampak sangat pucat, dan matanya bahkan berubah menjadi merah darah, tampak terluka parah. Dia melotot kesal ke arah Zhou Yu, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam sekejap. Tepat saat Zhou Yu hendak mengejarnya, Yao Pingsheng, yang terbaring di tanah, berjuang untuk berdiri dan berteriak dengan dingin. Zhou Yu, berhenti. Bab 785. Markas Besar Haizu Wuj. Mendengar ini, Zhou Yu berhenti di tempat dan tetap berdiri. Dia berbalik, menatap Yao Pingsheng dengan senyum tipis di bibirnya. Wakil Menteri Yao, ada apa? Kamu bisa berdiri sekarang. Sudut mata Yao Pingsheng berkedut sementara dia tetap memasang wajah tegas. Zhou Yu, hentikan obrolannya. Jika kamu berpikir untuk melarikan diri, kamu akan menanggung konsekuensinya. Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan lari. Jika aku pergi dan kebetulan Pantom Wind Guichi kembali dan membunuhmu, aku mungkin harus menanggung skandal lain, bukan begitu? Kelopak mata Yao Pingsheng tersentak keras saat dia menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu berkata dengan ringan. Kamu sendiri yang cari tahu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berjalan menuju satu-satunya mobil yang masih utuh, melompat masuk, dan berbaring di kursi untuk beristirahat. Ekspresi Yao Pingsheng berubah tak terduga, dan dia tidak mengerti apa maksud Zhou Yu dengan kata-katanya tadi. Mungkinkah dia tahu sesuatu? Yao Pingsheng tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak berlama-lama, dia segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membersihkan tempat kejadian dan kemudian bergegas kembali ke markas paviliun bela diri. Sementara itu, Pantom Wind Guichi muncul 10 km jauhnya dari tempat mereka tadi. Pada saat ini, wajahnya bahkan lebih pucat, dan dia agak goyah saat berjalan.
Untuk melarikan diri dari cengkeraman Zhou Yu, dia menggunakan teknik melarikan diri yang unik. Teknik tulang ular. Teknik ini tidak dapat diduga dan sulit dilawan, tetapi menyebabkan kerusakan besar pada organ dalamnya. Selama pelaksanaan teknik tersebut, organ-organ internal dikompresi secara ekstrim. Meski hanya berlangsung sebentar, tekanan yang diberikan pada tubuhnya tidak terbayangkan. Sialan, Mi Zhongwu. Guichi menggenggam telepon satelit di tangannya, mengumpat dengan keras. Dari seberang telepon, suara Mi Zhongwu terdengar. Apa maksudku? Kamu masih berani bertanya padaku? Guichi terus-menerus mengumpat sambil menceritakan upaya pembunuhan terhadap Zhou Yu baru-baru ini. Setelah mendengarkan, Mi Zhongwu terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, kekuatan Zhou Yu telah meningkat pesat. Bahkan Mi Zhongwu merasa sulit mempercayainya saat itu. Apa artinya mengolah teknik kultivasi kuali emas menuju alam suci pemurnian tubuh? Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Teknik budidaya kuali emas memiliki catatannya sendiri dalam catatan wilayah hitam mereka. Mi Zhongwu secara khusus mempelajari catatan mengenai teknik kultivasi kuali emas secara rinci untuk meneliti Zhou Yu. Dia sangat menyadari betapa hebatnya teknik tersebut setelah menerobos ke alam suci. Fakta bahwa Guichi tidak dapat menembus pertahanan fisik Zhou Yu adalah bukti terbaiknya. Teknik kultivasi kuali emas benar-benar terkenal sebagai teknik pemurnian tubuh yang terdepan. Namun, Mi Zhongwu masih tidak mau menyerah. Guichi, kekuatanmu di wilayah hitam terbukti oleh semua orang, dan kau masih memegang rekor penyelesaian misi 100%. Apakah kau benar-benar akan menyerahkan reputasimu hanya karena seorang Zhou Yu? Mi Zhongwu mencoba memprovokasi Guichi. Namun, persetan dengan reputasimu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan domain hitam, kau bicara omong kosong padaku. Petik 2. Setelah mengumpat, Guichi tiba-tiba menutup saluran telepon. Klik. Dia menghancurkan telepon satelit di bawah kakinya, lalu memeriksa keadaan sekelilingnya dan segera meninggalkan area tersebut. Setelah panggilan terputus, ekspresi Mi Zhongwu berubah sangat muram. Dia telah mencari Guichi dan Phantom Wind Guichi, dua pakar top, untuk menghadapi Zhou Yu. Sekarang dengan hilangnya Guichi dan kegagalan Phantom Wind Guichi, hal ini tentu tidak akan bisa disembunyikan. Menemukan orang lain dari wilayah hitam untuk menghadapi Zhou Yu mungkin sekarang tidak ada harapan. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiang Yinglong. Berdasarkan gaya Mi Zhongwu yang biasa dalam melakukan sesuatu, dia sebenarnya lebih suka tidak bersikap pasif seperti ini. Karena Xiang Yinglong juga seorang individu yang licik, menggunakan ancaman saja kemungkinan tidak akan membuatnya patuh. Namun, saat ini di luar negeri, ia memiliki sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan, jadi untuk saat ini, ia hanya bisa menekan Xiang Yinglong. Kemudian, Mi Zhongwu mengambil sebuah berkas bertanda, pemeriksaan latar belakang Zhou Yu, dari mejanya dan mulai membacanya dengan teliti lagi. Sementara itu, pikirannya sibuk merencanakan cara lain untuk menghadapi Zhou Yu. Mobil yang ditumpangi Zhou Yu akhirnya dengan mulus memasuki markas paviliun bela diri Haizu. Setelah keluar dari mobil, Zhou Yu berhenti, menyipitkan matanya ke arah sosok yang tidak jauh darinya. Di sana berdiri seorang pria berusia 50-an. Dengan postur tubuh yang tegak dan tubuh yang agak ramping, tatapan matanya sangat dalam, dan aura kuat yang tersembunyi di dalam dirinya membangkitkan perasaan kagum. Meskipun Zhou Yu belum pernah bertemu pria ini, auranya saja sudah cukup bagi Zhou Yu untuk menebak siapa dia. Apakah kamu Xiang Yinglong? Xiang Yinglong melangkah maju dan mengamati Zhou Yu dengan saksama. Aku sudah sering mendengar namamu, tapi ternyata kamu jauh lebih muda dari yang kubayangkan. Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Jadi apa? Apakah kamu akan memberikan penghormatan kepadaku? Ekspresi Xiang Yinglong tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda apa yang sedang dipikirkannya. Keduanya saling menatap. Beberapa detik kemudian, Xiang Yinglong tiba-tiba bergerak tanpa peringatan. Dia menjentikkan jarinya, lalu sebuah kekuatan mengerikan meledak langsung menuju jantung Zhou Yu. Pada jarak sedekat itu, dikombinasikan dengan serangan mendadak Xiang Yinglong, Zhou Yu tidak punya ruang untuk menghindar. Bang! Serangan itu bagaikan kilat yang menyambar langsung ke jantung Zhou Yu. Bab 786 Hobi Khusus. Tak seorang pun menyangka Xiang Yinglong tiba-tiba menyerang Zhou Yu. Dan saat dia melakukannya, dia langsung mengarahkannya ke bagian vital. Apakah dia bermaksud membunuh Zhou Yu? Orang yang paling dekat adalah Yao Pingsheng. Wajahnya langsung berubah warna. Bukannya dia khawatir terhadap hidup atau mati Zhou Yu. Akan tetapi, bahkan jika seseorang benar-benar ingin membunuh Zhou Yu, bukankah seharusnya mereka mencari tempat yang tidak ada orangnya? Untuk memulai sesuatu di siang bolong, di dalam halaman. Jika Zhou Yu mati seperti ini, sebagai orang yang menangkapnya, dia tidak akan bisa lepas dari keterlibatan.
Namun tak lama kemudian, dia tertegun. Dia melihat bahwa, saat disentuh jarinya, sosok Zhou Yu tidak bergerak sama sekali. Gelombang energi vital yang kuat tiba-tiba meletus dari area jantungnya, lalu dengan cepat kembali tenang. Zhou Yu dan Xiang Yinglong masih saling berhadapan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kepala balai bela diri Haizu punya fetis khusus, suka menyentuh pria? Yao Pingsheng tersandung dan hampir jatuh. Namun Xiang Yinglong tetap tenang. Dia hanya berkata dengan ringan. Layak untuk teknik penyempurnaan tubuh nomor 1. Reputasi yang benar-benar pantas. Senyum tersungging di wajah Zhou Yu. Apa, kamu ingin mempelajarinya? Jika kamu ingin belajar, ikuti aturannya dan jadilah murid, aku bisa mempertimbangkan untuk mengajarimu. Xiang Yinglong melirik Zhou Yu. Dia tidak marah. Baru saat itulah dia melihat Yao Pingsheng dan berbicara dengan ringan. Kunci dia di sel karakter Tian nomor 3. Yao Pingsheng mengangguk. Setelah Xiang Yinglong selesai memberi perintah, dia berbalik dan pergi. Adapun Zhou Yu, dia dibawa ke sel. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak orang dari balai bela diri. Zhou Yu terkejut saat mengetahui sebagian besar dari mereka menatapnya dengan kebencian di mata mereka. Zhou Yu mengerutkan kening. Wakil Kepala Yao, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa mereka begitu membenciku? Yao Pingsheng mendengus dingin. Tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Ekspresi Zhou Yu membeku, lalu dia mengerti. Apakah orang-orang ini pendukung wakil kepala Hawk? Yao Pingsheng mendengus dingin lagi tetapi tidak mengatakan apapun. Wajahnya tampak agak muram. Sudut mulut Zhou Yu terangkat sedikit. Setidaknya lebih tinggi dari Yao Pingsheng. Yang mengejutkan Zhou Yu, sel karakter Tian nomor 3 ini tampak seperti tambang yang bobrok. Dinding di sekeliling tambang penuh lipatan, yang sangat datar permukaannya. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak dapat memastikan apakah dinding itu sengaja dipahat seperti ini atau terbentuk secara alami. Lagi pula, pasti ada formasi di bawah sel ini. Begitu masuk ke dalam, Zhou Yu merasa otaknya tenggelam, dan indera ketuhanannya langsung terkurung dalam tubuhnya, tidak bisa keluar. Setelah mengunci Zhou Yu, Yao Pingsheng berbicara melalui jendela sel sempit dengan suara dingin. Aku memberimu waktu 1 hari untuk memikirkannya. Pikirkan baik-baik bagaimana Anda akan menjelaskan proses yang menyebabkan wakil kepala Hall terluka parah. Jika setelah 1 hari tidak ada penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Setelah itu, Yao Pingsheng berbalik dan pergi. Melihat siluet Yao Pingsheng yang menjauh, sudut mulut Zhou Yu terangkat sedikit sebelum dia duduk bersila. Setelah meninggalkan sel, Yao Pingsheng langsung pergi ke kantor Xiang Yinglong. Di dalam kantor Xiang Yinglong, ada orang lain yang hadir. Itu adalah Li Zerui dan Zhu Hongsheng. Yao Pingsheng melirik kedua pria itu dan kemudian mendekati meja Xiang Yinglong untuk melaporkan. Pak Menteri, anak itu sudah dikurung. Xiang Yinglong mengangguk. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Yao Pingsheng mengangguk. Pak Menteri, saya mengerti. Saya berencana untuk mulai mengambil tindakan besok, dengan harapan bisa membuatnya menyerah dan mengaku dalam sehari. Xiang Yinglong mengangguk dan kemudian berkata perlahan. Wakil Kepala Yao, selain membuatnya mengaku, aku punya tugas lain untukmu. Yao Pingsheng terkejut. Ambillah teknik kultivasi selanjutnya dari teknik kuali emas dari mulut Zhou Yu, kata Xiang Yinglong perlahan. Teknik kultivasi kuali emas. Yao Pingsheng terkejut. Xiang Yinglong mengangguk. Saya baru saja menguji anak itu dan menemukan bahwa teknik kuali emas jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan. Lagi pula, Li Shao dan Zhu Shao telah memberitahuku bahwa dengan mengandalkan teknik kuali emas, anak itu mampu mengalahkan 2 musuh sendirian, Bu Hongcai, salah satu dari 18 Jenderal Tianyu, dan Hong Ligui, salah satu dari 10 pengikut utama keluarga Zhu, dan bahkan Jin Yidao bukanlah tandingannya. Ini tidak akan tersembunyi lama-lama. Begitu menyebar, banyak kekuatan dan master dari dunia seni bela diri akan datang mencari Zhou Yu. Jika dia menjadi orang yang menarik perhatian luas, segalanya akan menjadi rumit. Akan lebih baik jika dia terbunuh, tetapi jika tidak dan malah menjadi seseorang yang ingin berteman dengan semua orang, itu akan merepotkan bagi kita. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiang Yinglong, Yao Pingsheng menatap Zhu Hongsheng dan Li Zerui dengan kaget. Zhou Yu benar-benar bertarung dengan sangat gemilang di wilayah pegunungan Wutai Selatan. Kedua pria itu cepat mengangguk. Benar sekali, Paman Xiang benar. Yao Pingsheng tampak terkejut, dan kemudian, dia tiba-tiba teringat penampilan Zhou Yu saat melawan Pantom Wind Blackthorn. Memang, kekuatannya tampak luar biasa. Mata Yao Pingsheng dipenuhi dengan kesuraman. Kalau begitu, aku akan memulai interogasinya malam ini. Xiang Yinglong mengangguk setuju. Mendengar ini, Li Zerui dan Zhu Hongsheng langsung menunjukkan kegembiraan.
Paman Siang, mari kita temani wakil kepala Yao untuk diinterogasi. Jika anak itu keras kepala dan tidak mau mengaku, kita bisa membantu memikirkan caranya. Li Zerui dan Zhu Hongsheng telah cukup menderita karena Zhou Yu dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menendangnya saat dia terjatuh. Oleh karena itu, keduanya sangat bersemangat untuk berpartisipasi. Bab 787. Ikuti prosedurnya. Xiang Yinglong tentu tahu tujuan sebenarnya mereka, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebagai menteri kabinet militer, ia tidak mengharapkan hasil terbaik tetapi malah bersiap untuk hasil terburuk. Semakin banyak orang yang terlibat dalam menangani Zhou Yu, semakin banyak pula orang yang berbagi tanggung jawab, yang mana akan lebih baik baginya. Xiang Yinglong mengangguk. Baiklah, kalau begitu ikuti saja. Terima kasih, Paman Siang. Kedua pria itu dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan hormat. Sementara itu, di sel nomor 3 penjara langit dan bumi, Zhou Yu perlahan membuka matanya, kilatan tajam melintas di matanya. Sebelumnya, dalam perjalanan ke sana, Zhou Yu diam-diam telah menempelkan seutas kekuatan roh primordialnya kepada Yao Pingsheng. Meskipun sel tersebut dapat menekan indera ilahi, ia tidak dapat menekan kekuatan roh primordial. Oleh karena itu, dia telah mendengar setiap kata percakapan Yao Pingsheng dengan jelas. Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada mereka terakhir kali terlalu ringan, aku tidak menyangka mereka berdua benar-benar berkolusi dengan Xiang Yinglong. Dan mereka bahkan menginginkan teknik kuali emas. Nafsu makan mereka memang tidak kecil, tapi aku ingin tahu apa maksud Yao Pingsheng. Sementara Zhou Yu penasaran, dia terlalu malas untuk memikirkannya lebih jauh. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut bahkan jika Xiang Yinglong bergerak. Dia datang ke sini untuk menunggu kesempatan yang tepat, kesempatan yang dapat menangkap Ni Zhongwu dalam satu gerakan, menghilangkan masalah di masa mendatang. Zhou Yu duduk di sana tanpa tergesa-gesa, terus duduk bersila. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan saat ini, inilah saat yang tepat untuk memahami dengan saksama kondisi tubuhnya setelah menerobos ke alam suci. Kembali di daerah selatan pegunungan Nantu, di bawah tekanan yang diberikan oleh Gu Hongcai dan Hong Ligui, dia telah menyerap sebagian besar obat spiritual di dalam tubuhnya dan berhasil menerobos ke alam suci. Akan tetapi, masih ada sebagian kecil kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerapnya sepenuhnya. Meskipun itu tidak akan banyak meningkatkan wilayah kekuasaannya, itu akan membuat wilayah kekuasaannya saat ini lebih stabil. Tentu saja, itu bukan satu-satunya yang harus dilakukannya. Dia mungkin telah menemukan jalan menuju alam suci pemurnian tubuh dengan teknik kuali emas, tetapi dia belum menemukan petunjuk tentang cara untuk terus maju. Terlebih lagi, dia sangat menyadari bahwa jalan untuk kemajuan lebih lanjut dengan teknik kuali emas hanya akan 100 kali lebih sulit daripada menerobos ke alam suci. Namun dia tidak menyerah. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh teknik kuali emas pada tingkat alam suci sangat memuaskannya. Baru saja menerobos ke alam suci pemurnian tubuh, dia mampu mengalahkan dua master alam suci tengah dalam pertarungan 2 lawan 1, dan bahkan Jin Yidao bukanlah tandingannya. Itu bukti terbaik. Oleh karena itu, ia harus memfokuskan dan mengonsolidasikan setiap pengalaman bertarung, memahami perubahan kekuatan dalam tubuhnya, dan berulang kali meneliti, merenungkan, dan bereksperimen untuk akhirnya menemukan jalan menuju kemajuan lebih lanjut. Waktu berlalu, detik demi detik. Tak lama kemudian, Zhou Yu benar-benar tenggelam dalam pemahamannya terhadap teknik kuali emas. Tapi tepat pada saat itu, 3 set langkah kaki yang tidak teratur mendekat dari jauh. Segera setelah itu, teriakan keras terdengar. Zhou Yu, bawa pantatmu ke sini. Zhou Yu, yang tengah duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan kilatan cahaya dingin melewati tatapannya yang tertunduk. Yao Pingsheng, Li Zerui, dan Zhu Hongsheng muncul di luar sel. Pembicaranya adalah Li Zerui. Pada saat ini, dia memancarkan aura superioritas, wajahnya menyunggingkan senyum dingin yang seolah mengatakan bahwa dia telah menguasai Zhou Yu dengan erat dalam belas kasihannya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu terakhir kali terlalu ringan. Petik 2. Namun, kamu tahu betul tempatmu. Setelah dipukul di pipi kirimu terakhir kali ini kamu maju dengan pipi kanan. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Zerui dipenuhi amarah. Zhou Yu, kamu sedang menghadapi kematian dan masih begitu berani dalam kata-katamu. Apakah kamu pikir setelah datang ke sini, kamu masih bisa keluar? Zhu Hongsheng juga mencibir berulang kali. Zhou Yu, jika kau patuh mengeluarkan apa yang kau ambil dari kami, lalu berlutut dan bersujud 100 kali di sini, mungkin kami bisa membiarkanmu mati dengan bermartabat. Jika tidak, Anda akan berharap mati. Petik 2. Mendengar ini, Zhou Yu hanya tersenyum. Kurasa aku tidak akan mati. Sebaliknya, ketika aku meninggalkan tempat ini,
kamu akan menyesalinya lagi. Hahaha. Memasuki sel peringkat teratas Pavilion Wu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa keluar dari sini? Biarkan aku katakan padamu, dalam 100 tahun terakhir, tak seorang pun yang masuk ke sini keluar begitu saja. Li Zerui berkata dengan nada sarkastis. Kalau begitu aku akan menjadi yang pertama. Kau. Li Zerui meninju celah itu, dasar anjing tak tahu terima kasih, aku akan lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Pada saat ini, Yao Pingsheng melangkah maju dan menghentikan Li Zerui dan Zhu Hongsheng. Tuan muda, izinkan saya mengurus ini. Li Zerui dan Zhu Hongsheng, dengan wajah muram, mengangguk dan minggir. Yao Pingsheng datang ke pintu masuk dan menatap Zhou Yu, lalu berkata dengan dingin. Zhou Yu, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kapan kamu siap untuk mengakui pembunuhan Hou Guangxu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bilang aku membunuhnya, jadi tunjukkan buktinya. Bukti. Yao Pingsheng mencibir. Anda akan segera mengungkapkannya sendiri, pertanyaan saya sekarang hanya sekadar formalitas, bagian dari prosedur. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengatakannya, dengan begitu, kita bisa langsung ke topik utama. Petik 2. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Tunjukkan padaku apa yang disebut topik utama, milikmu itu. Mendengar kata-katanya, Yao Pingsheng mendengus dingin. Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti matinya. Kalau begitu, aku akan menurutimu. Setelah berkata demikian, Yao Pingsheng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram sebuah batu yang menonjol di dekat lubang itu. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya. Batu itu sebenarnya ditarik ke samping olehnya. Di balik batu itu, ada lubang persegi seluas 3 kaki. Di dalam lubang itu, sebuah lonceng perunggu mini ditempatkan, dengan palu perunggu kecil yang halus di sampingnya. Yao Pingsheng melirik Zhou Yu, tatapan berbisa tampak jelas di matanya, lalu dia mengambil palu perunggu kecil dan memukulkannya dengan keras ke lonceng perunggu. Weng! Pada saat itu, suara bel yang rendah dan dalam terdengar. Saat lonceng itu berbunyi, Zhou Yu yang tengah duduk bersila di dalam gua tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Wow! Seteguk darah menyembur keluar. Bab 788. Lonceng kehilangan jiwa. Tepat pada saat itu, hati Zhou Yu diliputi rasa takut. Dia merasakan bunyi lonceng yang tiada henti bergema dari segala arah, gelombang kejut dari getaran lonceng itu mengejutkannya, hampir menyebabkan kepalanya meledak. Zhou Yu segera menenangkan diri, menggerakkan roh primordialnya dengan kuat, mempertahankan lautan kesadarannya. Untungnya, dia sangat menguasai demonic roar dan familiar dengan serangan sonik, sehingga tahu cara menangkal serangan jenis ini. Tak lama kemudian, dia menenangkan pikirannya. Bersenandung. Terdengar lagi suara teredam dari bunyi lonceng. Dalam sekejap, seluruh tambang bergema dengan bunyi itu sekali lagi. Namun kali ini, karena Zhou Yu sudah siap, dia tidak berantakan seperti sebelumnya. Meski begitu, ia masih merasakan kegelapan di depan matanya, dan darah merembes dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Zhou Yu sangat terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk perlindungan, namun suara bel itu masih berhasil menyakitinya. Ini tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan suara lonceng perunggu ini, serangan sonik yang dilepaskan oleh raungan iblisnya tampak tidak berarti. Menahan dampak gelombang suara, Zhou Yu segera mulai menilai sekelilingnya. Setelah diperiksa, dia langsung mengerti banyak hal. Pertama-tama, dia akhirnya menyadari mengapa penjara karakter Tian adalah tambang yang aneh. Suara lonceng perunggu pada awalnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi begitu gelombang suara memasuki tambang, suara tersebut diperkuat setidaknya 3 kali lipat oleh dinding tambang yang berkelok-kelok dan medan yang unik. Terlebih lagi, dia penasaran dengan dinding yang keriput saat dia masuk. Sekarang, dia mengerti. Dinding yang keriput sebenarnya dapat memantulkan suara bel. Selain itu, orientasi setiap punggung bukit dirancang dengan cermat. Punggungan ini bertindak seperti cermin yang memantulkan cahaya. Mereka dibagi menjadi 7 area dengan ukuran berbeda. Saat suara lonceng perunggu melewati setiap area, suara itu terus-menerus dipantulkan oleh tonjolan di dalamnya, yang akhirnya menyatu menjadi gelombang suara yang lebih dahsyat. Pada akhirnya, ketujuh gelombang suara itu bergabung melalui medan tambang yang unik menjadi satu gelombang sonik yang mengerikan. Inilah alasan mengapa Zhou Yu tidak mampu melindungi dirinya sendiri, bahkan dengan kekuatan roh primordialnya. Tentu saja, ini hanyalah apa yang disadari Zhou Yu dari pengamatan singkatnya. Masih banyak misteri di dalam tambang, semuanya dirancang untuk meningkatkan suara lonceng perunggu. Butuh waktu untuk memahami semuanya sepenuhnya. Saat Zhou Yu sedang memeriksa sekelilingnya, bel ketiga berbunyi. Kulit Zhou Yu kembali pucat. Akan tetapi,
ki sejati kayu Yi di dalam tubuhnya juga mengalir deras, memperbaiki luka-luka internalnya. Namun di bawah kendali Zhou Yu yang disengaja, ia tetap membuat dirinya tampak pucat, darah mengalir dari ketujuh lubangnya. Melihat Zhou Yu yang arogan dan mendominasi kini takluk oleh suara lonceng perunggu, wajah Li Zerui, Zhu Hongsheng, dan yang lainnya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, Zhou Yu, bagaimana rasanya? Li Zerui mengejek. Zhu Hongsheng juga terkekeh berulang kali. Zhou Yu, berlututlah dan mohon ampun sekarang juga, kalau tidak, aku sendiri yang akan membunyikan lonceng dan membiarkanmu mati dalam penderitaan. Zhou Yu mengangkat kepalanya untuk menatap mereka, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. Kamu sangat penasaran dengan rasanya, jadi nanti, aku akan membiarkanmu merasakannya sendiri. Zhou Yu, kamu sombong. Wakil Direktur Yao, anak ini masih bicara keras, lanjutkan. Li Zerui dan Zhu Hongsheng mendesak dengan wajah jahat. Pada saat ini, Yao Pingsheng sedang menatap Zhou Yu, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Penjara karakter Tian di markas besar Paviliun Bela Diri Haizu memiliki total 5 sel, masing-masing dengan desain uniknya sendiri, dibuat khusus untuk para penjahat kejam dan jahat. Dan desain sel Tian nomor 3 ini terutama untuk suara kehilangan jiwa perunggu. Suara kehilangan jiwa perunggu, yang dipancarkan oleh lonceng kehilangan jiwa perunggu mistis, dipadukan dengan desain ruangan khusus, dapat memaksimalkan intensitas serangan melodi ini. Saat awalnya dirancang, seorang ahli Mid Holy Realm diundang untuk mengalaminya secara langsung. Setelah hanya 2 kali lonceng berbunyi, ahli alam suci tengah itu telah kehilangan kesadaran, dan tak berdaya menghadapi belas kasihan orang lain. Kali ini, alasan Xiang Yinglong membuat pertunjukan seperti itu tentang menangkap Zhou Yu, mengklaim memiliki bukti bahwa Zhou Yu membunuh Hou Guangxu. Sebenarnya adalah untuk menggunakan lonceng penghilang jiwa untuk membuat Zhou Yu kehilangan akal sehatnya, dan di bawah pengakuan yang dipaksakan, membuatnya mengakui telah membunuh Hou Guangxu sendiri. Rencana ini telah dibahas oleh Xiang Yinglong dan Yao Pingsheng sepanjang malam, menimbang pilihan mereka, menganggapnya sangat jitu. Namun sekarang, setelah membunyikan lonceng kehilangan jiwa 3 kali berturut-turut, Zhou Yu hanya mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan masih mampu membalas. Apa yang tersirat di sini? Yao Pingsheng menolak mempercayai absurditas ini. Dia segera memukul lonceng penghilang jiwa lagi, kali ini dengan sengaja meningkatkan kekuatan pukulannya. Bersenandung. Dalam sekejap, riak gelombang kejut yang terlihat muncul di udara di seluruh sel. Setelah beberapa lapisan konvergensi, gelombang kejut ini membentuk satu, menderu menuju otak Zhou Yu. Untuk sesaat, seluruh tubuh Zhou Yu gemetar, urat-urat di dahinya menonjol, dan otaknya bahkan mengalami kekosongan singkat. Kalau saja tidak ada perlindungan dari roh primordial alam suci, lautan kesadarannya mungkin sudah meledak. Sementara Zhou Yu mati-matian menolak, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Metode penyerangan penjara ini sungguh mengejutkan. Dia ingat bahwa markas besar Paviliun Bela Diri Qinzu tidak memiliki desain seperti itu. Kalau dia tahu hal ini, dia tidak akan datang dengan sukarela. Dalam hal ini, dia telah salah perhitungan. Tidak, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal seperti itu. Dia harus menemukan cara untuk melawan. Kalau tidak, bahkan dengan pengawalan roh primordial alam suci, dia tidak akan bertahan. Menahan rasa sakit, otak Zhou Yu bekerja dengan kecepatan tinggi. Melodi. Raungan setan. Seperti kata pepatah, lawan racun dengan racun, mengapa tidak melihat apakah demonic roar punya efek? Dengan pikiran itu, Zhou Yu membuat keputusan cepat, tangannya menggenggam kepalanya saat dia menghadapi pertemuan 7 gelombang suara, membuka mulutnya, dan melepaskan raungan iblis. Bab 789. Berkah dan bencana berjalan beriringan. Mengaum. Raungan rendah terdengar dari mulut Zhou Yu. Gelombang suara demonic roar berubah menjadi sinar, meledak ke arah titik di mana 7 suara lonceng penjara bawah tanah bertemu. Akan tetapi, gelombang suara yang dihasilkan oleh raungan iblis milik Zhou Yu tidak sekuat suara lonceng penghilang jiwa yang dirancang secara unik. Gelombang suara raungan iblis langsung menghilang saat masih berjarak lebih dari 10 meter dari titik pertemuan 7 suara lonceng kehilangan jiwa. Namun raungan iblis tidak sepenuhnya tanpa efek. Sampai batas tertentu, hal itu mengganggu konvergensi 7 suara lonceng kehilangan jiwa, yang menyebabkan sedikit kekacauan di antara mereka. Kekacauan ini membuat Zhou Yu merasa lega karena kekuatan suara lonceng kehilangan jiwa telah berkurang secara signifikan. Kecemerlangan terpancar di mata Zhou Yu. Ini berguna. Akan tetapi, karena kekuatan raungan iblis jauh lebih lemah dibandingkan dengan suara lonceng kehilangan jiwa, ia perlu menemukan sudut dan waktu yang lebih baik untuk menimbulkan gangguan yang lebih besar. Dengan pemikiran itu, Zhou Yu memanfaatkan momen tersebut dan sekali lagi melepaskan demonic roar. Memang, kali ini, dampak gangguannya agak lebih baik daripada sebelumnya. Kegembiraan perlahan-lahan muncul di mata Zhou Yu.
Ia membuat penemuan baru, ia menyadari bahwa ia dapat meniru frekuensi getaran suara lonceng kehilangan jiwa, sehingga beresonansi dengannya dan sepenuhnya menghilangkan pengaruhnya. Terlebih lagi, jika dia dapat mencapai ini, itu berarti kekuatan demonic roar miliknya juga akan meningkat pesat. Zhou Yu sangat gembira dalam hatinya. Dia segera mulai mengubah cara dia mengeksekusi demonic roar, dengan mempertimbangkan struktur gua dan sudut-sudut dinding. Sementara itu, di luar, Yao Pingsheng semakin ragu. Dia sengaja meningkatkan kekuatan suara lonceng penghilang jiwa dan kemudian memukulnya 3 kali lagi. Namun jangan mengira bahwa membunyikan bel adalah tugas yang mudah. Palu tembaga kecil itu mungkin terlihat seukuran telapak tangan, tetapi setiap pukulan menggunakan teknik khusus. Bahkan dengan kultivasi alam suci awalnya, membunyikan bel 6 kali berturut-turut membuat lengannya kesemutan dan gemetar. Namun, Zhou Yu di dalam penjara tidak bereaksi seperti yang dibayangkan Yao Pingsheng, menjadi gila atau berlutut memohon belas kasihan. Sebaliknya, setelah pergulatan awal, Zhou Yu hanya duduk di tanah, sesekali mengeluarkan raungan rendah. Awalnya, suara gemuruh itu terdengar menyakitkan, tetapi semakin Yao Pingsheng mendengarkan, semakin aneh kedengarannya. Kedengarannya tidak seperti rasa sakit, malah terdengar agak bersemangat. Ekspresi Yao Pingsheng berubah tak terduga. Mungkinkah Zhou Yu mampu menahan suara lonceng kehilangan jiwa? Tepat saat Yao Pingsheng dipenuhi keraguan, Zhou Yu menyadari suara lonceng kehilangan jiwa telah berhenti, dan itu terjadi pada saat kritis dalam kesadarannya. Apa yang terjadi sekarang setelah hal itu berhenti? Zhou Yu menoleh dan mengejek ke arah pintu masuk. Kenapa teleponmu berhenti berdering? Itu tidak mungkin benar, bukankah kalian bertiga? Apakah kalian semua selemah ini? Dan kau masih mengharapkan aku berlutut dan memohon belas kasihan? Menghadapi ejekan Zhou Yu yang terus-menerus, Li Zerui dan Zhu Hongsheng tidak bisa lagi menahan diri. Wakil Direktur Yao, lanjutkan, anak ini terlalu sombong. Tingkatkan kekuatannya dan beri dia hukuman berat, salah satu dari mereka memohon. Tepat sekali, kalau kita biarkan dia begitu sombong di penjara, di mana kita akan menaruh wajah kita, tanya yang lain. Yao Pingsheng menggertakkan giginya, mengambil waktu sejenak untuk memulihkan diri, dan kemudian kembali membunyikan bel. Pada saat itu, Chen Feihu menyarankan. Zhou memiliki hubungan baik dengan gubernur. Lin Luoluo dan Ye Ling sama-sama terkejut. Gubernur Haizu. Ya, Chen Feihu mengangguk. Chen Feihu menggaruk kepalanya. Tapi saya jamin, hubungan mereka memang sangat tidak biasa. Mendengar ini, meskipun Lin Luoluo masih sulit mempercayainya, dia tidak punya pilihan lain saat ini dan memilih untuk mencoba peruntungannya. Namun, baik Lin Luoluo maupun Ye Ling tidak memiliki informasi kontak gubernur. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa menggunakan metode yang paling mudah, pergi langsung ke kantor pemerintah negara bagian untuk mencari seseorang. Namun gubernur tersebut bukan orang biasa, tanpa koneksi atau kenalan, sekadar ingin bertemu dengannya saja mustahil. Keduanya dengan sopan dipersilakan menunggu di ruang penerima tamu. Zhang Zeng juga menyadari bahwa Zhou Yu telah dibawa pergi oleh kabinet bela diri. Dia sudah mengetahui semua yang terjadi dari awal sampai akhir. Pada saat itu, dia berdiri di depan jendela sambil berpikir keras. Tepat pada saat itu, Liu Bo masuk. Haruskah aku membawa beberapa orang dan menyelamatkan Zhou Yu? Zhang Zeng menggelengkan kepalanya. Zhou Yu selalu bertindak dengan sangat bijaksana. Dia tidak melawan ketika orang-orang dari kabinet bela diri membawanya pergi. Zhang Zeng menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia mengganti pokok bahasan. Tidak baik bertemu dengannya sebelum kita mengetahui niat Zhou Yu. Petik 2. Dalam hal ini, Zhang Zeng dan Bai Qishan memiliki pendekatan serupa. Lin Luoluo dan Ye Ling telah menunggu di ruang penerimaan pemerintah negara bagian dari pagi hingga malam, hanya untuk diberitahu. Maaf, gubernur sedang sibuk dengan beberapa urusan saat ini dan tidak punya waktu untuk menerima tamu. Kalian berdua, silakan pergi. Lin Luoluo dan Ye Ling menghentakkan kaki mereka dengan cemas, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Chen Feihu mengantar mereka kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan ke sana, baik Lin Luoluo maupun Ye Ling tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kembali ke hotel, tepat saat mereka hendak naik ke atas, resepsionis tiba-tiba memanggil mereka. Para wanita, seseorang meninggalkan surat untuk kalian. Lin Luoluo dan Ye Ling terkejut, lalu pergi dan mengambil surat itu. Oh, Lin Luoluo tidak bertanya lebih lanjut. Setelah kembali ke kamar mereka, mereka segera membuka surat itu. Ketika mereka melihat isinya, ekspresi mereka langsung berubah jelek. Bab 790. Apakah Ye Mengyun mengalami kecelakaan? Surat itu hanya berisi satu kalimat. Ye Mengyun mengalami sesuatu, cepat beritahu Zhou Yu. Melihat kalimat ini, Lin Luoluo dan Ye Ling sempat bingung harus berbuat apa.
Ye Mengyun adalah sosok yang terhormat dan mulia, secara logika, mustahil baginya untuk mendapat masalah. Namun, tulisan tangan dalam surat itu entah bagaimana membuatnya tampak dapat dipercaya. Apa yang harus kita lakukan? Satu demi satu hal, bahkan Ye Ling, yang biasanya punya banyak ide, tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Mengapa kamu tidak bertanya pada kakekmu? Ye Ling bertanya ragu-ragu. Dia tahu Lin Luoluo masih kesal karena Bai Qishan dan yang lainnya tidak menyelamatkan Zhou Yu. Alis Lin Luoluo berkerut, dia terdiam sesaat sebelum berkata. Baiklah, aku akan bertanya pada mereka. Tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lin Luoluo membuka pintu dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Wakil Menteri Jiang. Orang di luar tidak lain adalah Jiang Fengyan, Wakil Menteri Kabinet Bela Diri Qinsu. Jiang Fengyan tersenyum tipis. Nona Lin, menteri kami mendengar bahwa Zhou Yu mengalami insiden di Qinsu, jadi dia secara khusus mengirim saya untuk mencari tahu tentang situasi tersebut. Mendengar ini, Lin Luoluo langsung menunjukkan ekspresi gembira. Wakil Menteri Jiang, kami telah berusaha menyelamatkan Zhou Yu selama beberapa hari terakhir ini. Sayangnya, kami bahkan tidak bisa memasuki Kabinet Bela Diri. Kamu dari Kabinet Bela Diri, kamu pasti punya cara. Jiang Fengyan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, tidak ada masalah untuk masuk ke Kabinet Bela Diri. Namun, saya masih belum jelas mengenai detail spesifik dari masalah ini, jadi saya datang khusus untuk menemui Anda. Lin Luoluo buru-buru mengundang Jiang Fengyan masuk. Setelah mendengarkan, Jiang Fengyan juga menunjukkan ekspresi bijaksana. Dia merasa cukup cemas. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Luoluo, dia tidak cemas lagi. Dia tahu betul karakter Zhou Yu. Zhou Yu bukanlah orang yang menelan harga dirinya. Fakta bahwa ia secara sukarela pergi bersama Yao Pingsheng membuatnya curiga apakah ada konspirasi oleh Kabinet Bela Diri Haizu atau apakah Zhou Yu ingin melakukan sesuatu. Lin Luoluo menyerahkan surat itu kepada Jiang Fengyan. Jiang Fengyan mengambilnya dan seketika alisnya sedikit berkerut. Aku tidak tahu. Lin Luoluo menggelengkan kepalanya. Ye Mengyun dan Zhou Yu punya hubungan spesial, menurutku kita harus memberitahu Zhou Yu tentang ini. Kalau tidak, aku khawatir jika sesuatu terjadi pada Ye Mengyun di masa depan, masalah Zhou Yu akan lebih besar. Meskipun Lin Luoluo merasa sedikit cemburu tentang hubungan Zhou Yu dan Ye Mengyun, dia bukanlah wanita yang tidak melihat gambaran besarnya. Terutama pada saat kritis seperti itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan emosi pribadi memengaruhi penilaiannya. Lin Luoluo juga sempat menyinggung hubungan Zhou Yu dan Ye Mengyun dengan Jiang Fengyan. Belum genap sebulan sejak Zhou Yu meninggalkan Qinsu, dan dia sudah terhubung dengan tokoh besar seperti Ye Mengyun. Itu tidak dapat dipercaya. Jiang Fengyan menatap surat di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, masalah ini, entah benar atau salah, memang perlu diketahui oleh Zhou Yu. Ini kesempatan bagus, aku ingin bertanya padanya apa sebenarnya rencananya. Ayo kita lakukan ini, aku akan menghubungi sekarang, dan besok pagi, kita akan pergi ke Kabinet Bela Diri Haizu. Bagus, aku sangat berterima kasih, kata Lin Luoluo penuh semangat, dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jiang Fengyan mengangguk, lalu berdiri dan keluar untuk menelepon. Sementara itu, di sisi lain, Yao Pingsheng berusaha sekuat tenaga dan memukul lonceng kehilangan jiwa sebanyak 6 kali lagi. Secara keseluruhan, ia telah memukul bel sebanyak 12 kali, jumlah terbanyak yang pernah dibunyikan sejak nol. 3 ruang bawah tanah surgawi mulai digunakan. Akan tetapi, meskipun Yao Pingsheng hampir kelelahan, Zhou Yu masih duduk di sana, kepalanya tertunduk. Satu-satunya perbedaannya adalah aumannya semakin pelan dan suaranya semakin serak. Tidak ada perubahan signifikan lainnya. Li Zerui dan Zhu Hongsheng tidak lagi bersemangat seperti di awal. Mereka tadinya berencana untuk menikmati menyaksikan Zhou Yu berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi sekarang, Zhou Yu tidak berlutut dan memohon, dan kekesalan mereka semakin bertambah. Wakil Menteri Yao, apa sebenarnya yang terjadi? Li Zerui bertanya, hampir tidak dapat menahan amarahnya. Yao Pingsheng juga merasa sangat frustrasi, dia tidak punya kesabaran lagi. Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin dan berjalan keluar. Melihat Yao Pingsheng pergi, wajah mereka berdua tampak sangat tidak menyenangkan. Pada saat itu, Li Zerui tiba-tiba melihat palu tembaga kecil dan segera berjalan ke sana, bersiap untuk melakukannya sendiri. Namun, begitu dia mengambil palu tembaga kecil dan memukulnya. Saat berikutnya, gelombang kejut yang mengerikan melanda. Li Zerui menjerit dan terpental ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Zhu Hongsheng, di sampingnya, hampir mati ketakutan. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Yao Pingsheng bergegas ke kantor Xiang Yinglong.
Saat melihat Yao Pingsheng masuk, Xiang Yinglong terkekeh, hendak bertanya, tetapi saat dia melihat ekspresi Yao Pingsheng, senyumnya memudar. Apa yang telah terjadi? Yao Pingsheng mengepalkan tangannya, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Xiang Yinglong berdiri tegak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bab 791, bagaimana ini bisa terjadi? Xiang Yinglong bertanya dengan marah. Aku tidak yakin, Yao Pingsheng menggelengkan kepalanya. Xiang Yinglong dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Tidak, kita harus memulai rencana cadangan sekarang. Mendengar kata-kata, rencana cadangan, Yao Pingsheng menggerakkan sudut matanya, ekspresinya agak tidak wajar. Itu, Menteri, ada sesuatu yang belum sempat saya laporkan kepada Anda. Mayat Hou Guangxu telah menghilang. Yao Pingsheng dengan keras kepala berkata. Pak Menteri, semuanya berjalan sesuai rencana, saya bisa memastikan 100% bahwa saya benar-benar telah mematahkan meridian jantung Hou Guangxu hari itu, dia tidak mungkin selamat. Namun setelah itu, jasadnya tidak pernah ditemukan, tidak pernah dipaparkan. Saya mengirim orang untuk mencari jasadnya, tetapi mereka tidak menemukannya di tempat penyergapan. Saya sudah mengirim orang untuk mencari di sekitar, tapi sejauh ini. Xiang Yinglong menghantamkan tinjunya ke meja. Dia meraung dengan marah. Keringat dingin membasahi dahi Yao Pingsheng. Pak Menteri, aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Petik 2. Tapi tenang saja, aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk mencari, bahkan jika Hou Guangxu tidak mati di tempat, dia tidak akan bisa pergi jauh. Kurasa, dia pasti meninggal di suatu tempat tersembunyi. Pada saat ini, Xiang Yinglong merasa ingin meninju Yao Pingsheng sampai mati. Sebelum berangkat, dia menekankan berulang kali, bahwa tidak boleh ada kesalahan. Hou Guangxu adalah wakil menteri dari Kamar Bela Diri Hais, dan sebagai menteri, ia berencana menyerang wakil menteri. Jika hal ini sampai terbongkar, jabatannya sebagai menteri akan berakhir. Dia sempat berpikir untuk menyingkirkan rivalnya saat berhadapan dengan Zhou Yu, tetapi dia tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, dia hampir tidak berani membayangkan apa jadinya jika Hou Guangxu tidak mati. Tenang. Xiang Yinglong mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya, dia harus tetap tenang. Dia harus segera memikirkan jawabannya, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Hou Guangxu yang mati di suatu sudut tersembunyi. Otak Xiang Yinglong dengan cepat mulai menganalisis berbagai kemungkinan hilangnya Hou Guangxu. Yao Pingsheng di sampingnya, begitu ketakutan hingga ia tidak berani bernapas. Ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. 10 menit berlalu. Xiang Yinglong menganalisis berbagai kemungkinan, menggabungkannya dengan sikap tenang Zhou Yu saat ia ditangkap, dan tiba-tiba sebuah kemungkinan muncul dalam benaknya. Mungkinkah Hou Guangxu tidak mati, dan diselamatkan oleh Zhou Yu? Jika apa yang dikatakan Yao Pingsheng benar, meridian jantung Hou Guangxu telah hancur, dan secara teori, dia seharusnya tidak selamat. Namun, untungnya, Zhou Yu sangat terampil dalam bidang pengobatan, dan jika dia turun tangan, sangat mungkin dia bisa menyelamatkan Hou Guangxu. Jika memang begitu, Zhou Yu ditangkap oleh Kamar Bela Diri bukan karena perintah penangkapan, tetapi karena dia ingin datang. Bahwa dia ditangkap secara sukarela, apa yang direncanakannya. Memikirkan hal ini, Xiang Yinglong berkeringat dingin. Dia selalu mengira dirinya dapat mengendalikan seluruh situasi, tetapi sekarang dia sadar bahwa dia mungkin sudah menjadi mangsa di mata orang lain. Tidak, Zhou Yu harus mati. Di tengah keheningan ruangan, Xiang Yinglong tiba-tiba meraung, mengejutkan Yao Pingsheng hingga menggigil. Wajah Yao Pingsheng menjadi pucat. Pak Menteri, dia belum ngaku. Jika kita membunuhnya seperti ini, rantai buktinya akan menjadi tidak lengkap, dan akan sangat merepotkan. Wajah Xiang Yinglong menjadi gelap. Saya tidak bisa mengkhawatirkan hal itu sekarang. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan rencana awal, kita harus memikirkan metode lain. Tapi saat ini, sepertinya tidak ada metode bagus yang tersisa. Yao Pingsheng ragu-ragu. Xiang Yinglong tiba-tiba menatap Yao Pingsheng, matanya yang menyipit memancarkan cahaya yang menyeramkan. Kamu memprovokasi dia, buat dia menyerangmu. Selama dia menyakitimu, itu pelanggaran berat terhadap peraturan Kamar Bela Diri, dan aku bisa langsung membunuhnya. Mendengar ini, wajah Yao Pingsheng langsung terlihat sangat jelek. Rencana Xiang Yinglong adalah menggunakannya sebagai umpan. Dia mengenal Xiang Yinglong dengan sangat baik, dia 100% yakin bahwa jika dia benar-benar memprovokasi Zhou Yu, Xiang Yinglong tidak akan langsung campur tangan. Dia akan menunggu Zhou Yu membunuhnya sebelum dia mengambil tindakan. Karena insiden Hou Guangxu, dialah satu-satunya informan. Kemudian, dengan membunuh Zhou Yu setelahnya, dia dapat membunuh dua burung dengan satu batu dan menutupi masalah ini sepenuhnya. Meskipun Yao Pingsheng memahami hal ini,
dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Xiang Yinglong. Setelah raut wajahnya berubah beberapa kali, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata dengan galak. Pak Menteri, mari kita lakukan ini. Yao Pingsheng merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Wakil Menteri Yao, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Situasi ini seharusnya tidak sampai ke titik ini, tapi itu adalah kesalahanmu saat menjalankan rencana, jadi wajar saja kalau kamu harus menanggung akibatnya. Petik 2. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Jika dia belum mengaku sampai besok pagi, maka kita lanjutkan rencanaku, dan tidak boleh ada penundaan lagi dengan alasan apapun. Petik 2. Nada bicara Xiang Yinglong sangat menyeramkan. Yao Pingsheng bergidik dan mengangguk. Dengan itu, Yao Pingsheng bergegas keluar. Bab 792. Penggabungan teknik kultivasi. Pada saat ini, di ruang bawah tanah nomor 3 Ordo Surgawi. Zhou Yu duduk bersila, matanya tertutup rapat dan sama sekali tidak bergerak. Akan tetapi, jika seseorang mengamati ekspresi Zhou Yu dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa, meskipun matanya terpejam, kegembiraan samar tampak di wajahnya. Dugaannya tidak salah. Sesungguhnya, seluruh pengaturan di sini dirancang untuk meningkatkan kekuatan suara lonceng pencabut jiwa. Zhou Yu, yang telah mengalami 12 gelombang suara lonceng kehilangan jiwa, awalnya menderita guncangan jiwa dan memuntahkan darah. Namun kemudian, ia perlahan-lahan beradaptasi dengan suara lonceng kehilangan jiwa dan mulai mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari misteri-misteri mendalamnya. Dengan meniru struktur ruang bawah tanah, serta cara 7 gelombang suara dari suara lonceng kehilangan jiwa bergabung, Zhou Yu memasukkan semua ini ke dalam teknik kultivasi raungan iblisnya. Dia telah mencapai keberhasilan awal dalam integrasi. Meskipun dia belum mencobanya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Demonic Roar setidaknya meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Inilah yang menjadi alasan kegembiraan Zhou Yu. Namun ini belum cukup. Masih ada beberapa area kritis di mana integrasinya belum sempurna. Ia perlu terus mendengarkan suara lonceng kehilangan jiwa, setidaknya 10 hingga 15 gelombang lagi. Sayang sekali Yao Pingsheng dan yang lainnya sudah pergi. Zhou Yu perlahan membuka matanya, bergumam sambil berpikir. Aku harus mencari cara untuk memprovokasi Yao Pingsheng, agar dia terus memukul bel. Tepat saat Zhou Yu tengah asyik menghitung, tiba-tiba dia menoleh ke arah jendela. Seseorang datang. Beberapa saat kemudian, jendela terbuka, menampakkan wajah cemberut Yao Pingsheng di luar jendela. Wakil Direktur Yao, sungguh kebetulan. Aku baru saja memikirkanmu dan disinilah kamu. Kita benar-benar berada pada gelombang yang sama. Yao Pingsheng tidak punya keinginan untuk bercanda dengan Zhou Yu saat ini, matanya berkilat ganas saat dia langsung ke intinya dan menuntut dengan marah. Zhou Yu, beritahu aku, di mana Hou Guangxu? Apakah kamu menyelamatkannya? Mendengar ini, alis Zhou Yu berkedut. Bukankah kau bersikeras bahwa Hou Guangxu sudah mati dan akulah pembunuhnya? Kenapa kamu bertanya padaku sekarang? Yao Pingsheng berkata dengan nada beracun. Hanya kita berdua yang tahu tentang percakapan ini, dan tidak akan diketahui oleh pihak ketiga. Jadi menyerahlah pada harapan itu. Petik 2. Zhou Yu, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kau mengakui bahwa Hou Guangxu tidak mati dan memberitahuku di mana dia berada, aku akan segera meminta direktur untuk membebaskanmu. Petik 2. Zhou Yu terkekeh. Wakil Direktur Yao, lihat wajahku. Alis Yao Pingsheng berkerut. Zhou Yu berkata dengan tenang. Yao Pingsheng segera menyadari apa yang terjadi. Api kemarahan hampir meledak dari mata Yao Pingsheng. Baiklah, selamat untuk Anda. Kamu akan menjalani malam yang sangat nyaman, malam ini, aku akan menemanimu sepanjang malam. Petik 2. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah sesaat, lalu kegembiraan melonjak dalam hatinya. Pertama-tama, persiapkan beberapa obat restoratif terlebih dahulu. Akan sangat memalukan jika kamu kehabisan tenaga terlalu cepat. Petik 2. Yao Pingsheng mendengus dingin dan segera mengambil palu perunggu untuk memukul dengan ganas lonceng perunggu pencabut jiwa. Lin Luoluo merasa sedikit malu. Wakil Direktur Jiang, saya minta maaf karena mengganggu Anda sepagi ini. Baiklah, Lin Luoluo mengangguk cepat sebagai jawaban. Ketiganya segera turun ke bawah, melaju menuju markas paviliun bela diri Haizu. Setengah jam kemudian, mobil Jiang Fengyan diparkir di depan markas paviliun bela diri Haizu. Karena tidak dapat menunggu, Lin Luoluo bergegas keluar mobil, ingin segera masuk, tetapi petugas keamanan di pintu masuk melangkah keluar dengan sikap bermusuhan. Berhenti di sana, ini adalah area terlarang paviliun bela diri Haizu, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Lin Luoluo memohon dengan mendesak. Saya tunangan Zhou Yu, dia ditahan di dalam, dan saya harus menemuinya. Zhou Yu.
Petugas keamanan mengerutkan kening dan kemudian memarahi dengan tajam. Dia adalah penjahat yang membunuh wakil direktur kami, Ho, seorang penjahat tingkat tinggi, tidak mungkin kami mengizinkanmu menemuinya. Pergi segera, atau kami akan menahanmu juga. Pada saat ini, sebuah suara dingin menyela. Hukum paviliun bela diri mana yang mengatakan bahwa kerabat tidak boleh mengunjungi tahanan? Siapa yang menetapkan aturan ini untukmu? Jiang Fengyan mendekat dengan wajah dingin. Petugas keamanan, saat melihat Jiang Fengyan yang gagah, mengubah ekspresi mereka. Wakil Direktur Paviliun Bela Diri Qinzu, Jiang Fengyan. Mendengar hal itu, raut wajah petugas keamanan berubah drastis. Wakil Direktur Jiang, apa yang membawamu ke sini? Apakah aku tidak diizinkan datang? Apakah Paviliun Bela Diri Haizu sudah memisahkan diri dari sistem Paviliun Bela Diri? Petugas keamanan terkejut, tuduhan itu berat dan mereka tidak tahan. Mereka segera menggelengkan kepala. Meskipun para petugas keamanan sangat terkejut, mereka masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan. Wakil Direktur Jiang, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu atasan saya. Dengan itu, personel keamanan bergegas kembali ke pos jaga untuk menelepon. Bab 793. Mengenakan topi. Di luar penjara nomor 3 Komando Surgawi. Pada saat ini, Yao Pingsheng bersandar di dinding, wajahnya sepucat hantu. Di sampingnya terletak beberapa botol porselen, tetapi semuanya terjatuh ke tanah, kosong dan miring. Untuk interogasi malam ini, Yao Pingsheng telah secara khusus menyiapkan beberapa botol obat spiritual, hanya agar dia dapat dengan cepat mengisi kembali energinya dan terus-menerus membunyikan lonceng perunggu kehilangan jiwa, sehingga tidak memberi Zhou Yu waktu untuk beristirahat. Namun, malam telah berlalu. Suara lonceng kehilangan jiwa telah dibunyikan puluhan kali. Beberapa kali, dia melihat Zhou Yu hampir tidak dapat menahan bunyi lonceng dan berada di ambang kehancuran, tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah melihat Zhou Yu runtuh. Yao Pingsheng sendiri malah pingsan. Dia duduk tak berdaya di luar penjara, tatapannya kosong, tubuhnya gemetar. Tidak menjatuhkan Zhou Yu berarti dia harus melakukan apa yang dikatakan Xiang Yinglong, memprovokasi Zhou Yu agar marah, sehingga Zhou Yu akan melanggar hukum otoritas seni bela diri dan memberi Xiang Yinglong alasan untuk membunuh Zhou Yu langsung. Tetapi sekarang, dia tidak tahu sejauh mana harus mendesak Zhou Yu agar membuatnya marah. Jika dia diprovokasi dengan enteng, Zhou Yu tidak akan bertindak apa-apa. Memprovokasinya dengan terlalu agresif, dan jika Zhou Yu benar-benar bergerak dan Xiang Yinglong gagal bertindak, puas menunggu dan meraup keuntungan, lalu apa? Saat Yao Pingsheng bergulat dengan dilema ini, tiba-tiba, seorang bawahan bergegas masuk. Wakil Menteri Yao, Wakil Menteri Jiang Fengyan dari Otoritas Seni Bela Diri Negara Bagian Qin kini telah tiba di gerbang, dan mereka ingin bertemu Zhou Yu secara langsung. Mendengar ini, Yao Pingsheng tiba-tiba berdiri. Jiang Fengyan telah datang. Alis Yao Pingsheng berkerut dalam. Dia telah membaca berkas Zhou Yu, dia tahu bahwa Zhou Yu memiliki hubungan baik dengan Jiang Fengyan. Kedatangan Jiang Fengyan pada saat kritis seperti itu, tanpa diragukan lagi, adalah untuk menyelamatkan Zhou Yu. Sekalipun dia tidak bisa menyelamatkannya secara langsung, dia pasti akan meminta untuk mengawasi penegakan hukum. Kalau begitu, mencoba metode curang apapun secara pribadi akan sulit. Pikiran Yao Pingsheng berpacu saat ia mempertimbangkan cara menangani situasi ini. Melihat dia tidak menanggapi, bawahannya berbicara dengan hati-hati. Wakil Menteri Yao, para penjaga di gerbang sangat cemas. Mereka bilang kalau kita tidak segera membuka gerbangnya, Jiang Fengyan akan menerobos masuk. Mendengar ini, Yao Pingsheng mengangkat kepalanya dengan ekspresi gelap dan berbicara dengan dingin. Ayo pergi, aku akan melihat keluar. Jiang Fengyan telah menunggu selama 10 menit, tetapi masih belum ada tanda-tanda aktivitas. Dia tentu saja bukan pria suci atau wanita saleh. Amarahnya langsung meledak saat itu juga. Otoritas bela diri negeri laut yang menyebalkan, membuatku menunggu begitu lama, kalian jelas tidak menganggapku serius. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Jiang Fengyan, hentikan. Mengikuti suara itu, Yao Pingsheng, ditemani sekelompok besar bawahannya, muncul di hadapan Jiang Fengyan dan kelompoknya, berjalan cepat. Yao Pingsheng, kudengar otoritas bela diri negara laut itu mendominasi dan mengabaikan peraturan, aku tidak pernah benar-benar mempercayainya. Namun hari ini, tampaknya rumor tersebut telah diremehkan. Otoritas seni bela diri negara laut bahkan tidak mengikuti aturan dasar. Apa yang ingin kau lakukan? Memisahkan diri dari sistem otoritas seni bela diri negara naga. Wajah Yao Pingsheng menjadi gelap. Yao Pingsheng meraung dengan marah. Menuduh orang lain secara salah. Jiang Fengyan mendengus dingin. Aturan paviliun bela diri jelas, apapun sistemnya, selama seseorang menjadi bagian dari sistem internal paviliun bela diri,
yang diakui hanyalah pangkat, bukan individu, dan larangan diskriminasi sangat ketat. Tapi hari ini, ketika aku datang ke paviliun bela diri Haizumu, aku bahkan tidak bisa melewati pintu depan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Menghadapi teguran Jiang Fengyan, mata Yao Pingsheng berkedut, dia menarik napas dalam-dalam, dan nadanya agak melunak. Wakil Menteri Jiang, tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Penjaga itu tidak mengenali Anda, dan dia tidak bermaksud menghentikan Anda. Dia hanya ingin Anda menunggu sebentar. Dia segera melapor kepadaku, dan disinilah aku secara pribadi menyambutmu, bukan? Wakil Menteri Jiang, silakan masuk, saya sudah menyiapkan teh sebagai permintaan maaf. Jiang Fengyan hanya ingin mengintimidasi Yao Pingsheng, dia tidak menyangka beberapa kata saja akan memberikan efek padanya. Sekarang setelah dia menyampaikan intimidasi, waktunya untuk mulai bekerja. Jiang Fengyan berkata dengan suara dingin. Saya, Jiang Fengyan, selalu bertindak terbuka dan jujur, tidak mempermasalahkan hal-hal kecil atau terlibat dalam rencana jahat. Wajah Yao Pingsheng langsung menjadi gelap. Wakil Menteri Jiang, apa maksud Anda? Rasanya seperti kamu sedang mengejekku, atau mengejek paviliun bela diri Haizu kita. Jiang Fengyan berkata dengan dingin. Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Saya datang ke sini untuk Zhou Yu. Petik 2. Hati Yao Pingsheng menegang. Dia telah menduga bahwa Jiang Fengyan datang untuk Zhou Yu. Namun dia tidak menyangka sikap Jiang Fengyan akan sekeras itu, jelas saja, hubungan antara dia dan Zhou Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hal ini membuat segalanya menjadi sulit. Yao Pingsheng berkata dengan serius. Zhou Yu saat ini dicurigai membunuh wakil menteri paviliun bela diri Haizu, Ho Guangshu, dia adalah pelaku besar dan tidak sembarang orang bisa melihatnya. Wakil Menteri Jiang, jika Anda ingin menemuinya, silakan ikuti peraturan dan tunjukkan arahan dari markas paviliun bela diri. Mata Jiang Fengyan menyipit. Main-main denganku, Yao Pingsheng. Baiklah, mungkin aku tidak akan bertemu Zhou Yu hari ini, tapi kalian, paviliun bela diri Haizu, sebaiknya bersiap menghadapi amukan menteri kita. Setelah mengatakan ini, Jiang Fengyan menjentikkan lengan bajunya, menoleh ke Lin Luoluo dan Ye Ling, dan berkata. Lin Luoluo dan Ye Ling terkejut, mereka tidak menyangka Jiang Fengyan ingin pergi begitu saja. Mereka panik dan buru-buru mencoba menghentikan Jiang Fengyan untuk berdebat lebih lanjut. Namun saat ini, Jiang Fengyan menatap mereka dengan pandangan penuh arti. Meskipun mereka tidak mengerti arti gerakannya, mereka cukup pintar untuk menelan kata-kata mereka dan mengikuti Jiang Fengyan keluar. Saat itu, telepon Yao Pingsheng berdering. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggil Jiang Fengyan. Wakil Menteri Jiang, tunggu sebentar. Kamu mungkin bertemu Zhou Yu. Bab 794 Aku ingin keluar. Sel nomor 3 di penjara surgawi. Setelah semalaman tersiksa oleh suara bel, Zhou Yu akhirnya mengetahui semua mekanisme penjara bawah tanah dan mengintegrasikan mekanisme tersebut ke dalam Demonic Roar. Demonic Roar, setelah dimodifikasi, kekuatannya meningkat drastis. Zhou Yu memperkirakan bahwa ahli biasa di alam suci awal mungkin tidak dapat menahan serangan Sonic Raungan Iblis. Bahkan mereka yang berada di Mid Holy Realm, jika lengah, akan sangat terpengaruh. Jika dia berhadapan dengan Gu Hongcai dan Hong Ligui dengan kekuatan Demonic Roar saat ini, tentu saja tidak akan sesulit sebelumnya. Pada saat ini, wajah Zhou Yu memperlihatkan senyuman. Zhou Yu segera menahan senyumnya, lalu berbalik untuk melihat. Zhou Yu melihat siapa pengunjung itu. Wakil Menteri Jiang, Kepala Lin, apa yang membawa kalian ke sini? Pengunjungnya memang Jiang Fengyan dan Lin Luoluo. Terlebih lagi, wajah Zhou Yu masih berlumuran darah, pucat dan menakutkan, dan tubuhnya berantakan total. Dalam sekejap, mata Lin Luoluo berkaca-kaca. Zhou Yu, apa kabar? Zhou Yu merasakan kekhawatiran dan kegelisahan di mata Lin Luoluo. Kepala Lin, aku baik-baik saja. Wakil Menteri Jiang, apa yang membawamu ke sini? Jiang Fengyan melirik Yao Pingsheng, lalu berkata. Mendengar kau ditangkap oleh orang-orang di Balai Bela Diri, Menteri mengirimku untuk memeriksamu. Anda adalah anggota Balai Bela Diri Kinzu kami, dan meskipun Anda sekarang berada di Haizu, Menteri tidak akan membiarkan Anda diperlakukan tidak adil. Mendengar ini, kehangatan mengalir dalam hati Zhou Yu. Terima kasih, Wakil Menteri Jiang, dan tolong sampaikan terima kasih juga kepada Menteri Wei. Jiang Fengyan mengangguk. Kemudian, dia berbalik ke Yao Pingsheng dan berkata tanpa basa-basi. Wakil Menteri Yao, kita perlu bicara dengan Zhou Yu sebentar. Kilatan kemarahan melintas di mata Yao Pingsheng, meskipun dia tidak menunjukkannya. Setelah itu, Yao Pingsheng pergi dengan wajah muram. Begitu Yao Pingsheng meninggalkan penjara bawah tanah, dia langsung menuju kantor Xiang Yinglong. Pada saat ini, Xiang Yinglong sedang berada di jendela, melihat ke halaman.
Menteri, Anda baru saja mengirimi saya pesan teks yang menyetujui Jiang Fengyan bertemu Zhou Yu, mengapa demikian? Bagaimana jika Hou Guangxu benar-benar bersama Zhou Yu dan dia memberitahu Jiang Fengyan tentang hal itu, semuanya bisa menjadi rumit. Xiang Yinglong mencibir. Saya sudah mengetahui tujuan kunjungan Jiang Fengyan melalui saluran lain. Yao Pingsheng tercengang. Menteri, apa tujuan Jiang Fengyan? Itu, kamu tidak perlu tahu. Tugasmu sekarang adalah berdiri di dekat pintu masuk penjara bawah tanah, mencegah siapapun keluar. Sebuah pelarian. Yao Pingsheng terguncang. Mungkinkah Zhou Yu berani melarikan diri? Atau Jiang Fengyan berani membantu Zhou Yu melarikan diri? Namun bagaimanapun dia memikirkannya, hal itu nampak mustahil. Belum lagi, membuka sel itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Yao Pingsheng tidak tahu apa sebenarnya rencana Xiang Yinglong. Namun karena Xiang Yinglong tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tidak punya pilihan selain kembali ke pintu masuk penjara bawah tanah, diliputi keraguan. Setelah Yao Pingsheng pergi, Jiang Fengyan langsung bertanya. Zhou Yu, apa sebenarnya yang terjadi dengan Hou Guangxu, wakil menteri balai bela diri Haizu? Zhou Yu berpikir sejenak, karena merasa tidak perlu menyembunyikan rincian dari Jiang Fengyan, ia pun menceritakan kembali kejadian tersebut dari awal. Setelah mendengar semuanya, Lin Luoluo dan Ye Ling tercengang. Meskipun mereka tidak begitu mengerti semuanya, istilah-istilah yang disebutkan Zhou Yu, seperti keluarga Mi, pembunuh domain hitam, Menteri Balai Bela Diri Haizu, setiap istilah membuat mereka merinding. Zhou Yu baru berada di Haizu kurang dari sebulan, bukan? Bagaimana dia bisa terjerat dengan begitu banyak kekuatan? Tidak seperti mereka, Jiang Fengyan mengerti cukup jelas. Aku tidak menyangka Xiang Yinglong dari Balai Bela Diri Haizu berani berurusan dengan pembunuh domain hitam. Saya bilang mereka melanggar hukum, dan ternyata saya benar. Petik 2. Hal ini harus dilaporkan kepada menteri untuk diinformasikan kepada atasan. Zhou Yu segera menyela. Wakil Menteri Jiang, jangan terburu-buru. Saya tidak yakin orang seperti Xiang Yinglong akan memiliki keberanian sendirian. Pasti ada orang lain di jajaran atas aula bela diri yang terlibat dengannya. Petik 2. Karena situasinya tidak jelas, melaporkannya secara langsung bisa membuat mereka takut. Lagi pula, Mi Zhongwu belum muncul, aku harus menunggu sedikit lebih lama. Jiang Fengyan menunjukkan ekspresi termenung. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan. Zhou Yu, kamu benar sekali. Tapi ada perkembangan baru yang perlu saya informasikan kepada Anda. Zhou Yu terkejut. Jiang Fengyan memandang ke arah Lin Luoluo. Nona Lin, tolong beritahu Zhou Yu. Lin Luoluo mengangguk dan segera pergi ke jendela, sambil berkata. Zhou Yu, tadi malam aku menerima surat, katanya Nona Ye mengalami kecelakaan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan. Bab 795. Mendengar kata-kata ini, wajah Jiang Fengyan berubah. Zhou Yu, jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Ye Mengyun berasal dari keluarga kaya, dan tidak banyak orang di negeri naga yang berani menyentuhnya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya, matanya tegas saat dia berkata. Wakil Menteri Jiang, ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarganya. Ye Mengyun dalam masalah karena dia telah menolongku, jadi tidak peduli seberapa kuat latar belakang keluarganya, aku harus pergi dan menyelamatkannya. Mendengar ini, Jiang Fengyan sejenak kehilangan kata-kata. Saya akan segera berdiskusi dengan menteri untuk mencari cara agar Haizu membebaskan Anda. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Wakil Menteri Jiang, tidak perlu repot-repot. Lagi pula, waktunya tidak cukup. Kalian semua pergi saja. Wajahnya berubah, dan dia segera mencoba menghentikannya. Zhou Yu, itu tidak bisa diterima. Berdasarkan aturan kabinet militer, jika seorang tahanan penting menunjukkan perilaku ekstrim, kabinet militer setempat berhak menangani masalah tersebut secara langsung, tanpa melapor ke atasan. Mencoba melarikan diri dari penjara adalah salah satu perilaku ekstrim, jika Anda benar-benar melakukannya, Xiang Yinglong akan punya alasan untuk bertindak. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Wakil Menteri Jiang, saya mengerti apa yang Anda katakan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Wakil Menteri Jiang, saya butuh bantuan Anda. Zhou Yu membisikkan lokasinya kepada Jiang Fengyan. Wakil Menteri Jiang, setelah kau sampai di sana, tolong lindungi dia untukku, dan jangan biarkan kabinet bela diri Haizu mengetahuinya untuk saat ini. Jiang Fengyan menarik napas dalam-dalam. Zhou Yu memotongnya dengan senyum tipis. Wakil Menteri Jiang, silakan bawa Presiden Lin dan yang lainnya pergi. Lin Luoluo menjadi cemas setelah mendengar ini. Zhou Yu, aku tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak boleh bertindak gegabah. Tangan halus Lin Luoluo mencengkeram bingkai jendela,
tanpa menyadari bahwa tangannya telah terluka di tepinya dan darah merah mengalir keluar. Zhou Yu segera meraih tangan Lin Luoluo dan mengalirkan ki sejati kayu Yi ke lukanya. Zhou Yu menatap mata Lin Luoluo dalam-dalam. Presiden Lin, percayalah, saya punya ide tentang apa yang saya lakukan. Kamu pergi bersama Wakil Menteri Jiang dulu. Setelah aku menangani situasi Ye Mengyun, aku akan kembali. Petik 2. Baiklah, kakek nenekmu masih di hotel. Anda perlu memindahkannya ke tempat lain. Saya sudah memikirkan semuanya dengan matang. Mendengar kata-kata Zhou Yu, mata Lin Luoluo memerah, dan dia tidak bisa menahan air mata mengalir. Dia berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melepaskan tangan Zhou Yu dan pergi bersama Jiang Fengnian dan yang lainnya. Di gerbang penjara, Yao Pingsheng sedang menunggu. Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fengnian dan yang lainnya keluar. Yao Pingsheng segera menjadi waspada, tetapi dia memperhatikan bahwa hanya ada dua wanita di belakang Jiang Fengnian, dan tidak ada hal lain yang mencurigakan. Dengan senyum munafik, Yao Pingsheng berkata, "Wakil Menteri Jiang, bagaimana pertemuanmu dengan Zhou Yu?" Jiang Fengnian mendengus dingin. "Yao Pingsheng, aku akan mengawasi masalah ini sampai akhir." Setelah berbicara, Jiang Fengnian pergi dengan jentikan lengan bajunya. Dia menduga kunjungan Jiang Fengnian pasti akan menimbulkan keributan. Untuk sesaat, Yao Pingsheng merasa bingung. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu tidak biasa, pasti ada setan yang sedang bekerja. Saat Yao Pingsheng tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari dalam penjara. Seseorang melarikan diri, cepat ke penjara karakter Tian. Setelah itu, sejumlah besar penjaga penjara bergegas dari segala arah, dan Yao Pingsheng memimpin mereka ke dalam keributan. Saat ini, di penjara karakter Tian nomor 3. Zhou Yu diselimuti aura darah yang kental, bayangan samar hantu kuali emas perlahan berputar di sekelilingnya. Dengan tubuh bagian atasnya telanjang, kekuatan dahsyat dalam dirinya melonjak liar. Tinjunya tanpa henti menghantam pintu penjara. Desir. Suara bel yang padat berubah menjadi gelombang suara mengerikan yang membombardir Zhou Yu tanpa henti. Akan tetapi, saat ini, Zhou Yu tidak lagi takut dengan suara lonceng kehilangan jiwa. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan resonansi dari gelombang suara lonceng perunggu yang kehilangan jiwa untuk menyerang pintu penjara. Dengan Zhou Yu menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Pintu penjara karakter Tian nomor 3 hancur oleh pukulan langsung Zhou Yu. Melarikan diri dari penjara adalah kejahatan serius. Berlutut dan menyerahlah sekarang. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.